Nah, saya kasih. Oke, go it. Oke, langsung recording loh. Oke. Terus saya kasih co-host juga ini. Iya. Oke. Kasih Oke, tahu ya, aja kalau udah pada siap, nanti biar bisa dibuka dari Terus narasiar screen ya. sama narasumber. Iya. Iya, Bang dari Moto bisa di-handle ya Bang Moto ya? Oh iya, baik insya Allah More. Oke, siap. Thank you Bang Moto. Ini berapa Sama-sama, menit? Berapa More. menit? Pembukaan 8 menit, TikToknya 6 menit, 6 menit. Enggak TikTok Siap. mungkin. Kalau TikTok kan susah, maksudnya Ya, 6 menit, 6 menit. Siap. More Setiap kok Islam semua More. 6 menit, Kristen 6 menit gitu. Ya. Timernya siapa? Belum hadir, Bang Bonar belum. Timer hadir. saya timer. Baik, ada Pak Iman. More kok semua ini. Gak apa-apa. Semua aja nggak apa-apa. Yang nggak di Zoom sini juga kasih aja co-host. Semua aja udah. Oke. Sampai siapa juga yang orang lewat di rumah kasih co-host. Kita mah baik. Bang Bonar udah ada belum? Sudah Bang. Oh, udah ya. Oke, makasih Bang. Pembukaan berapa menit tadi? Untuk pembukaan 8 menit. Pembukaan. Ya, opening statement 8 menit. Nah, terus nanti untuk pemaparan itu 6 menit dengan rotasinya berarti 6 kali putaran. Islam 6, Kristennya 6. Terus nanti closing statement-nya sebentar sebelum nanti closing statement 8 menit. Nanti terserah habis closing statement mau ada Q&A dari partisipan diperbolehkan atau tidak, tergantung dari persetujuan kedua belah pihak narasumber. Soalnya ini kan udah 11:30 ya, takutnya udah pada besok kan pada kerja gitu. Iya, jangan terlalu malam deh. Pokoknya batasnya jam 2 ya. Tanggung 3:30 lah biasanya. Adzan subuh baru bubar. Lanjut. Gua sih udah tidur, udah minum kopi nih. Nanti kalau aku nggak sanggup, aku keluar ya, maklum udah tua. Wah, jangan nyindir ah. Gua juga udah tua nih. Oke, bisa langsung dimulai dari Kristen dulu ya. Boleh. Belum. Itu cek menarasiar siapa yang mau nyiarin itu udah siap thumbnail. Ayo, Bang Bonar. Antoni sudah belum? Ton? Saya dari record. Udah dari record ya. Oke. Bang Bonar. Siap deh. Bang Bonar udah Thumbnail. Saya enggak. oh enggak live. Oke. Live aja Bang Bonar, nggak apa-apa. Jangan. Bukan di sini nggak apa-apa Bang. Enggak. Bagus ini Bonar. Itu yang punyanya ada di sini gimana tuh? More? Gimana Bang Bonar? Lanjut. Enggak apa-apa. Kalau ada yang larang tadi takut Bang Bonar kita aja. Kita pindah ke sini biar Bang Bonar bisa live ya. Iya, Ngomelin udah. Iya, makanya pindah ke sini kita. Ngomelin udah itu Bang Bonar tuh. Bandung. LRI udah siap. Thumbnail sama itu udah. Udah, LRI dari tadi belum putus live-nya. Wih, Oh, oke. house Iya. content ya. Konten lah. House content. Iya, biaya Enggak operasional haus kita ya. besar. Biar Nggak apa haus, coba? Cuma dahaga. Biar apa coba? Biar Aku apa record coba? aja ya, ini bermasalah Yo, monggo. Oke. Pak Ian record semua udah pada ready ya. Narasumber dua-duanya ready ya. Ready? Udah ya. Siap dibuka ya. Ya. Ya udah, dialog kita buka dalam 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah di seluruh narasiar baik dari LRI, IANS JCC, dari Antonius dan semua penarasiar yang belum bisa saya sebutkan. Kali ini kita akan berdialog antara Islam dan Kristen dengan tema
persepsi atau ketuhanan mengenai dari kedua belah pihak, baik dari secara Quran dan hadis maupun dari Bible. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah edukasi, sebuah perdialogan yang mengedukasi juga, baik untuk pihak kekristenan maupun pihak dari Islam, untuk menambah keyakinan akidah masing-masing di kedua agama. Nah, untuk opening statement ini dimulai dari pihak siapa yang memulai? Muslim Kristen. atau Kristen? Iya. Di Bandung minta Kristen. Oke. Ya karena Bang Pras yang nantang itu. Oke. Jadi untuk opening statement untuk kedua belah pihak, itu 8 menit, dan sebelum diskusi dimulai, moderator ingin sedikit memberi rules-nya atau peraturannya. Yang pertama, tidak boleh menghujat sembahan, tidak boleh berbicara sara, politik, atau pornografi. Yang ketiga, menjaga adab kesantunan masing-masing dan disiplin dengan masing-masing haknya atau waktunya masing-masing. Jadi tidak boleh saling menerobos gitu. Jika ini belum waktunya, ditahan dulu. Silakan untuk menyanggah di waktunya masing-masing. Dan partisipan dimohon untuk kerjasamanya jika dirasa belum ada waktu untuk partisipan atau Q&A dari partisipan, diharapkan di mute terlebih dahulu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dari opening statement dari pihak Kristen. Silakan pihak Kristen untuk mulai. Oke, saya mulai dengan membuka share screen ya. Oke, aku share. Udah kelihatan? Kelihatan. Ya, tadi jam 21.51 saya buka di World Matter Population. Ternyata jumlah penduduk dunia udah 7,956 miliar. Kira-kira bulan Oktober udah 8 miliar. Kemudian dari YouTube ya, saya nggak tahu ini benar atau tidak, Kristen 31% total ya, Kristen semua, pokoknya yang Kristen gitu. Islam 25%, unaffiliated 15%, Hindu 15%, Buddha 6,4%. Ya, kira-kira seperti itu, nggak tahu benar, mungkin Islam lebih banyak atau Kristen lebih banyak, saya nggak tahu, itu bukan masalahnya, saya nggak bahas itu. Dan saya mencoba pendekatan lain di dalam memberikan pembukaan, yaitu saya lihat dulu firman Tuhan, yaitu Tuhan berkata, Tuhan mengetahui rancangan manusia. Jadi 8 miliar orang Tuhan tuh tahu rancangan-rancangan manusia. Kemudian segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Wow, 8 miliar orang di berbagai belahan dunia. Di dalam satu gedung aja, kalau yang 100 lantai yang dikata ya. Kemudian kantor setiap lantainya kalau ada 20 kan jadi berapa tuh? 20.000 ya. Kemudian belum lagi ada room dan jumlah orang segitu banyak. Di dalam itu aja Tuhan bisa melihat semuanya tuh. Dan di belahan dunia yang lain juga semuanya kelihatan. 8 miliar ya. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Kemudian dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Wow, bahkan hati anak manusia. Dan ayat yang sedemikian banyak ya, Tuhan mengetahui hati manusia, menyelidiki manusia. Dan di dalam Yesaya dikatakan, akulah Tuhan Allah, tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan yang mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Ya, jadi Tuhan bahkan tahu masa depan. Ya, kemudian di dalam Mazmur pasal 139 ayat 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wow, 8 miliar orang. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataannya, sesungguhnya telah engkau ketahui ya Tuhan. Kemudian dikatakan terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Kalau aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jikalau aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, di sana tanganmu yang menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ya, bukan hanya demikian, tetapi ayat selanjutnya mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bahkan
ke depan seperti apa, Tuhan mengetahui yang akhir dari yang awal. Ini bukan seluruh ayat ya, saya hanya mengambil sebagian. Dan dari sini kita lihat, kita bayangkan aja. Tuhan bisa melihat, mengetahui hati 8 miliar orang. Bahkan dunia orang mati juga tidak tertutup di hadapannya. Tuhan yang sedemikian matanya itu kayak gimana gitu ya. Bagaimana kita bisa memikirkan mata Tuhan. Kemudian Tuhan bisa tahu, kemudian bisa mengetahui yang ke depan, yang saat ini, yang ada di dalam hati manusia. Maka ini benar, merupakan salah satu bagian di mana Ayub berkata bahwa tidak ada orang yang dapat mengetahui hakikat Tuhan, gitu ya. Tidak dapat terselami Tuhan itu. Di Yeremia 23:24, sekiranya ada orang menyembunyikan di tempat persembunyian, masakan aku tidak tahu, kata Tuhan ya. Masakan aku tidak melihat dia, demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi, demikianlah firman Tuhan. Wow, dia memenuhi langit dan bumi. Seperti apa? Maka kita nggak bisa bayangkan Allah itu seperti ciptaan, seperti manusia, gitu, yang terbatas ruang dan waktu. Kalau kita nonton 3 film di depan kita, nggak mungkin kita bisa nonton gitu. Ya mungkin ketiga-tiganya kita tahu, kita nonton bola aja deh. 1 Italia, 1 Inggris, 1 lagi Jerman. Biarpun kita pinter, tapi kalau begitu kita lihat 3-tiganya, kita nggak bisa tahu tuh, nggak bisa prediksi mana yang lebih itu, mana yang lebih bagaimana. Jadi kondisi Allah itu jangan dibayangkan seperti apa adanya manusia. Kemudian di dalam para rasul dikatakan bahwa sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita itu berhidup, bergerak, dan ada di dalam dia. Dan Yesus berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, ini cuma 2 macam nih. Yesus bohong atau benar? Kalau benar berarti dia maha hadir. Dia mengatakan dia maha hadir karena 1 detik yang sama itu orang yang berkumpul dalam nama Yesus itu gak kira-kira, apalagi kalau hari Minggu ya. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji Yesus menyertai orang yang memberitakan Injil. Berapa banyak orang yang memberitakan Injil? Setiap hari aja banyak, luar biasa ya. Lalu di dalam Kolose pasal 1 ayat 17, kalau kita dari ayat 15-nya dan sebelumnya kita lihat bahwa ini adalah berbicara Kristus ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ya, 2 menit. Kita lihat, inilah yang kita lihat, Yesus itu maha ada, Kristus itu maha ada, tak terbatas ruang dan waktu. Ini masih baru 6 menit ya. Kemudian kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17, Allah yang kekal yang tak nampak. Ternyata Allah ini yang sedemikian ini adalah Allah yang tak nampak. Dialah yang satu-satunya tidak takluk kepada maut, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia nggak bisa lihat dia. Manusia nggak bisa lihat dia. Kemudian dikatakan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Bukan hanya tidak pernah ada seorang pun, KJV-nya juga no man. Tapi kalau di dalam ESV dan terjemahan sesungguhnya, yang benarnya itu adalah no one had seen God at any time. Lalu kalau Allah nggak bisa dilihat bagaimana? Tetapi kita lihat bahwa Kristus itulah adalah the image of the invisible God. Jadi di sini ada lihat ya, ada the image of dari the invisible God. Nah, kalau the image ini adalah Kristus, maka the invisible God adalah kita sebut Bapa. Anak itu adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar wujud Allah. Kita lihat ya. Kemudian kita lihat kenapa dia dikatakan anak? Ia memperanakan seorang laki-laki menurut gambar dan rupanya. Jadi anak itu adalah gambar dan rupanya. Anak Adam, Set. Itu adalah gambar dan rupa dari Adam. Jadi kita lihat anak Allah itu adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dia itulah the image of the invisible God. Karena the image-nya kita sebut anak, maka relasi dengan dia yang memenuhi seluruh ruang dan waktu, yang tak terbatas, yang hakikatnya tak terpahami, itu adalah Bapa dan Rohnya. Nah, itu bukan 3 Allah, tetapi Bapa, perwujudannya, dan Rohnya. Jadi bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Silakan. Waktu habis. Baik, terima kasih. Pas. Itu kurang lebih dari pemaparan dari pihak kekristenan ya.
Dan sekarang waktunya untuk opening statement dari pihak Muslim, harap digunakan waktu sebaik-baiknya Share untuk screen bisa ditutup, berbagi mohon maaf. dengan teman Oh lainnya. iya, sorry. Sebentar, kita nunggu timernya aktif dulu. Bang One Way ya? Silakan, Belum ya. Pak, sebentar Pak. Iya, nanti Tunggu dulu maksudnya Pak, tunggu timernya kita aktif dulu. diskusi di antara kita. Nanti saya tambahin Bang. Oke. Siap. Oke, baik. Silakan pihak Muslim untuk memulai opening statement-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk untuk berdiskusi pada kesempatan malam kali ini. Di dalam teologi Islam, ya, Tuhan itu satu dan hanya satu-satunya, ya. Semua orang Muslim sudah tahu, ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu. Esa itu adalah satu dan tidak berbilang, itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala makhluk ciptaannya. Sementara kenapa kami umat Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan? Karena Yesus Kristus berdoa kepada Bapa di dalam Ibrani, ya, ayat Ibrani, ayat dari Paulus yang ditujukan untuk jemaat Ibrani di Roma dalam pasal 5 ayat 7. Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus bergantung kepada Bapa. Dalam keimanan Islam jelas Tuhan tempat bergantung segala makhluk ciptaannya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, makanya dalam Islam tidak ada mengenal kata son of God atau anak Allah. Kenapa? Karena kata-kata son of God itulah menyebabkan pengkultusan antara utusan dengan sang pengutus, ya. Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Di dalam Islam tidak ada Tuhan itu tiga hakikat dalam satu, tidak ada. Tuhan tidak ada setaranya, dan itu sesuai dengan akal dan logika saya. Jika Bang Pras tadi bilang Tuhan Bang Pras itu maha mengetahui, begitu juga dalam keimanan Islam. Kita baca surat Al-Muluk, ya, saya screen di sini. Surat ke-67. Nah, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yahsauna rabbakum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuhan itu mustahil bisa dilihat, sementara Yesus Kristus itu bisa dilihat. Di dalam Alkitab, di dalam Taurat jelas, ya, tidak ada yang bisa memandang wajah Tuhan. Siapapun yang memandang wajah Tuhan akan mati. Jadi aturan ini berbarengan dengan Taurat, dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, semoga Pak Pras mendapatkan hidayah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, dan rahasiakanlah perkataan moto, nyatakanlah, sungguh Dia maha mengetahui segala isi hati. Tuhan itu maha mengetahui segala isi hati, ya. Karena Allah itu harus maha teliti. Kita baca ayat selanjutnya. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dia harus maha mengetahui, ya. Jadi Tuhan itu maha halus, maha mengetahui dan maha mengetahui segala isi hati. Itulah Tuhan yang, ya. Lalu Pak Pras bilang Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu, tetapi suatu kontradiksi mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menciptakan ruang dan waktu, tetapi manusia itu Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu dan mustahil terjebak dalam ruang dan waktu. Sementara Yesus Kristus itu kan manusia, he's human being, itu manusia seperti saya, ya. Apakah mungkin gitulah manusia itu apakah mungkin Tuhan terjebak dalam makhluk ciptaannya? Makanya sekali lagi Pak Pras, Islam hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Tidak mustahil saya mengimani Tuhan yang terjebak dalam ciptaannya sendiri. Kalau Tuhan menjadi manusia, sama saja Tuhan tidak maha kuasa. Di dalam Ayub pasal 11 ayat 7, ya, itu larangan, ya, untuk menyelami batas-batas kemahakuasaan Tuhan. Siapa yang bisa? Karena indera kita terbatas. Ayat ini dasar kenapa orang-orang Yahudi tidak berani menggambarkan Tuhan itu seperti apa, karena ayat ini dilarangan. Tetapi kenapa sayangnya bapak-bapak gereja malah membagi Tuhan dalam 3 pribadi? Sudah offset menurut saya, ya. Akal kita mustahil menjangkau Tuhan karena Tuhan maha besar, ya. Jadi Pak Pras itu dalam pembukaannya terlalu banyak kontradiksi, saya bilang, ya. Dia membuka Ayub, ya, ayat Ayub dia kan. Sementara ayat dalam kitab itu Tuhan melarang untuk manusia untuk menggapai Tuhan karena indera kita terbatas. Kata Ayub,
Siapa yang dapat menyelami batas-batas kemahakuasaannya? Sementara bapak-bapak gereja membagi Tuhan atas 3 pribadi, dan itu tidak ada dalilnya dalam Alkitab sekalipun gitu. Tidak ada dalil Alkitab tidak ada dalil Trinitas dalam Alkitab gitu. Jadi yang diikuti Pak Pras itu ayat-ayat dalam kitab Anda atau dogma. Silakan selanjutnya ke Pak Bonar. Terima kasih. Ya, makasih Bang One Way. Pertama, terima kasih kepada Bang Pras dan Bang Antonius ya, dan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara semua yang ikut acara ini. Yang pertama, Allah itu Al-Ahad, Al-Wahid. Tiada Tuhan lain selain Allah. Al-Ahad, Al-Wahid itu adalah dua nama dari Tuhan ya. Dan mohon maaf Bang Pras, bahwa di Islam itu Tuhannya Yesus itu adalah Allah. Jadi ini mohon maaf, bagi kami Yesus itu punya Tuhan, sama seperti yang dikatakan di Bible juga ya. Itu ada Bible-nya, dan Bang Pras juga tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Lalu kemudian yang kedua, tadi Bang Pras mengutip data statistik, mohon maaf saya menggunakan bukan dalam rangka untuk membantah, tidak, ya, bahwa Kristen 31%, lalu Islam cuma 25%. Tapi saya kira jumlah orang yang menganut sebuah agama itu tidak bisa jadi dasar kebenaran. Karena apa? Bisa jadi jumlah orang yang melakukan kejahatan itu lebih banyak daripada orang baik. Dan oleh karena itu tidak berarti orang jahat itu menjadi benar. Nah, yang penting adalah bahwa kita harus mendudukkan iman kita pada kitab suci. Bahwa kalau di Islam itu Al-Ahad dan Al-Wahid itu artinya satu unik, tiada taranya, tiada serupanya, tiada penggantinya, tiada temannya, hanya dialah satu-satunya. Saya kira demikian Bang, makasih. Masih ditambahin lagi? Waktu masih tersisa, silakan tambahkan. Oke, terima kasih, saya akan menambahkannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Kembali saya menggunakan dalil ya. Oke, baca Pak Pras. Ya, Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang hidup. Kita baca surah Al-Baqarah. Bentar. Surah Al-Baqarah ayat 255. Mudah-mudahan ini ya. Oke, langsung saja ke terjemahannya ya, karena waktu semakin mepet. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Jadi Tuhan itu maha hidup, hayat, al-hayat, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Yesus Kristus ngantuk dan tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Yesus Kristus tentang kiamat itu tidak maha tahu, gitu loh. Ya, dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya, kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Ayat yang sangat luar biasa sekali. Jadi Tuhan umat Islam, Tuhan saya dan Tuhan Anda Pak Pras adalah Tuhan yang maha hidup. Betul. Ya, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah Tuhan. Betul. Ya, itulah Tuhan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya. Sedangkan kenapa kami umat Islam tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan? Karena tidak memenuhi syarat untuk dibilang Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa ditutup itu share screen-nya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan, mau sedikit intermezzo. Selamat datang di Zoom Muslim kepada pihak Kristen. Dan pihak Muslim kali ini diwakili oleh Pak Bonar Marasi dan Akhi One Way. Dan untuk pihak kekristenan sendiri diwakili atau direpresentasikan oleh Antonius dan Pras. Baik, untuk sesi kali ini kita akan masuk ke dalam pemaparan. Jadi pemaparan itu nanti ada pertanyaan, jawaban, dan sanggahan di waktu 6 menit yang telah diberikan. Jadi baik pihak Muslim maupun Kristen harap menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, mengatur mana pertanyaan yang urgent untuk dijawab terlebih dahulu. Baik, persiapan untuk dari tim Kristen sudah ready? Kalau sudah, monggo silakan dimulai. Aku jawab, Antonius. Ya, silakan Pras. Ya, pertama ya,
anak berdoa kepada Bapa. Kemudian kedua dikatakan PL Allah tidak kelihatan, yang lihat Allah karena mati ya. Kemudian mengatakan Yesus tidak tahu, kontradiksi Yesus terjebak dalam ruang dan waktu, tidak ada dalil Trinitas dan dogma, Yesus mengatakan Allahku, gitu ya. Oke, aku jawab dulu. Tadi aku menunjukkan jumlah manusia dan kemudian Tuhan bisa melihat. Itu menunjukkan kemudian segala sesuatu ada di dalam Tuhan, Tuhan Maha Hadir. Artinya apa? Tuhan jangan dimengerti seperti manusia. Dia bisa hadir di banyak tempat dengan seluruh keberadaan pribadinya, tetapi dia tetap satu diri Allah. Lalu Allah yang sedemikian, yang tidak kelihatan, itu memiliki perwujudan, dan perwujudan itulah disebut dengan anak, gitu ya. Jadi itu bukan dua Allah, gitu ya. Dan pada waktu kita lihat dia mengenakan perwujudan dan berinkarnasi menjadi manusia, maka yang kamu ngomong dia berdoa kepada Bapa karena dia berdiri di atas posisi dia sebagai manusia yang ingin melakukan kehendak Bapa, gitu ya. Jadi doanya itu menunjukkan doa seorang manusia yang akan menjadi penebus, berdoa kepada Sang Allah yang di dalam kebenarannya menuntut hukuman karena pelanggaran dan dosa manusia. Dia akan menjadi penebusnya. Jadi di sana tidak ada masalah, gitu ya. Kemudian Allah yang di dalam PL tidak kelihatan, tetapi Allah di dalam PL juga di dalam 18 ayat 1 Kejadian dan di dalam Kejadian Keluaran pasal 3 ayat 14, Allah itu menyatakan diri gitu kepada Abraham, kepada Musa, dan dia berkata, aku adalah Allah gitu. Jadi kita lihat itu apa itu perwujudan Allah. Jadi Allah dan perwujudannya itu bukan dua gitu. Kalau kamu tidak suka dengan kata Tritunggal, itu adalah dogma. Oke, itu adalah sebenarnya pernyataan di antara intern Kristen menghadapi para bidat gitu sebelum Islam muncul. Jadi mengertilah bahwa itu bukannya individu terpisah ataupun tiga Allah, tetapi itu adalah satu Allah, Allah, perwujudan Allah, dan Roh Allah, gitu. Anak Allah, dan anak Allah bukan the image, bukanlah the invisible God, karena itu ada kemanusiaannya, gitu loh, ada perwujudannya, gitu ya. Jadi beda, gitu. Oke, silakan Antonius. Ya baik, makasih. Saya ingin mengkoreksi sedikit premis yang keliru yang tadi dilontarkan oleh Bang Bonar atau Bang One Way ya, mengenai keterjebakan di dalam ruang dan waktu. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak terjebak gitu. Kalau terjebak itu kan artinya bukan kehendak Tuhan, tetapi tiba-tiba dia bisa masuk ke ruang waktu dan dia tidak bisa mengendalikan. Tetapi yang dinarasikan di dalam kitab suci tidak demikian. Artinya Allah itu yang memutuskan untuk masuk ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Artinya di sini juga ada premis yang harus dikoreksi bahwa pada saat Tuhan jadi manusia itu Tuhannya tidak hilang. Begitu. Jadi ada dua nature itu yang dijelaskan di dalam doktrin kekristenan ya. Jadi itu yang harus dikoreksi. Kalau itu dikoreksi maka pemahaman yang tadinya Anda pahami ada pertentangan, maka tidak akan ada pertentangan di situ gitu ya. Jadi tinggal premisnya yang harus diperbaiki. Kemudian di dalam Alkitab Tuhan itu satu, esa ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru Allah itu esa. Esa itu artinya satu, tidak ada saingan, tidak ada sekutu. Tetapi satu itu ada kompleksitas di dalamnya. Ya saya pernah narasikan sebelumnya. Segala sesuatu bahkan manusia pun yang disebut satu itu ada kompleksitas di dalamnya. Contohnya Pak Bonar. Pak Bonar itu cuma satu, Pak Bonar. Tetapi pada diri Pak Bonar satu itu ada kompleksitas. Ya ada rohnya Pak Bonar, ada jiwanya Pak Bonar, ada tubuhnya Pak Bonar. Ada tiga gitu ya. Ada tiga bagian dari Pak Bonar gitu ya. Jadi Pak Bonar itu kompleks walaupun satu. Dan seterusnya. Nah kita tarik lagi turun ke bawah makhluk yang paling rendah. Sel, katakan sel amuba atau sel kuman. Sel kuman itu katakan ada satu sel kuman. Tetapi sesungguhnya satu sel kuman itu ada kompleksitas di dalamnya gitu ya. Di sel-sel itu ada macam-macam lah. Jadi yang satu itu pun ada kompleksitas. Gitu. Begitu juga kalau kita tarik ke bawah lagi gitu. Yang paling sederhana atom. Atom ya. Atom itu kita bilang ada satu atom ya, tetapi faktanya satu atom itu ada kompleksitas di dalamnya. Ada elektron, ada inti atom, ada neutron, ada foton dan sebagainya gitu ya. Jadi
ada banyak gitu loh di dalam satu itu. Nah, itu yang harus dipahami. Satu itu adalah satu, tetapi ada kompleksitas di dalamnya. Nah, kompleksitas yang kita bicarakan tadi itu adalah kompleksitas yang imanen. Semakin tinggi makhluk, semakin tinggi sesuatu, maka semakin tinggi kompleksitasnya. Nah, tetapi bedanya kompleksitas makhluk itu atau imanen itu masih bisa dipahami, yang masih bisa dipelajari. Tetapi kompleksitasnya Allah yang transenden itu selain dia sangat tinggi kompleksitasnya, tetapi juga tidak akan bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia sepenuhnya gitu, karena transenden. Sesuatu yang di luar ruang dan waktu itu tidak akan bisa dipahami oleh manusia sepenuhnya. Nah, itu yang kita bicarakan ya. Jadi kita perjanjian baru sama perjanjian lama tuh bicara sama Allah itu esa, bukan satu, Ya, bukan kemudian lebih aku mau satu. tanya. Aku mau tanya, Allah itu ada wajah nggak di dalam Islam? Bisa dilihat nggak? Apa yang dimaksud dengan dilihat? Kalau Allah tidak serupa dengan apapun, kalau dilihat kan ada bentuknya. Seperti apa? Coba tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Waktu telah habis. Sekarang pihak Muslim untuk memaparkan sekaligus menjawab dan bertanya. Silakan pihak Muslim untuk memulai. Silakan. Bang Wanwe, silakan. Oke. Jadi ya, Tuhan memang tidak mungkin terjebak dalam ruang dan waktu, karena Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Yang terjebak dalam ruang dan waktu itu bukan Tuhan, tapi berhala. Ya. Saya makhluk hidup semuanya, bahkan patung yang ada di bumi ini terjebak dalam ruang dan waktu. Saya manusia, Yesus Kristus itu manusia. Ya, manusia itu terjebak dalam ruang dan waktu karena berada di dalam ruang dan waktu. Apakah mungkin gitu Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri? Gitu? Makanya sekali lagi Islam hanya bagi manusia yang berpikir. Kalau Tuhan menjadi manusia, bukti Tuhan tidak maha kuasa. Kenapa? Karena terjebak dalam makhluk ciptaannya sendiri. Saya di sini mengajak itu Pak Pras untuk berpikir ya, karena hafala takilun ada 100 ayat lebih ya dalam Al-Quran. Pakai otak untuk berpikir, ya kan? Jadi begini Pak Pras ya, apakah mungkin gitu loh? Pak Pras bilang tadi duinatur, ya. Tuhan sekaligus pencipta. Apakah mungkin pencipta sekaligus ciptaan gitu loh? Nah ini sesuatu yang saya pikir irasional, tetapi kembali saya menghargai keimanan Pak Pras. Gitu. Ya, kita bahas tentang Trinitas. Trinitas, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, dan Bapak bukan Roh Kudus, tetapi satu hakikat, itu hakikat Tuhan. Ya, bagaimana dibilang satu hakikat dalam Yohanes pasal 13 ayat 16 ya, seorang hamba tidak setara dengan tuannya. Karena seorang utusan tidak setara dengan sang pengutus. Sang pengutus itu tidak ada setaranya. Utusan itu di bawah sang pengutus, tidak ekuivalen. Jadi apa yang disampaikan Trinitas itu yang membantah itu sebetulnya pertama Al-Quran jelas banyak, tetapi kitab Bible sendiri membantah tentang Trinitas itu. Kesetaraan Allah itu menurut dogma. Jelas dalam ucapan Yesus sendiri ya, itu ayat tinta merah dalam Yohanes pasal 13 ayat 16, tidaklah setara antara Tuhan dengan hambanya, begitu juga dengan utusan dengan sang pengutus. Intinya seperti itu ya. Mohon maaf saya tidak baca Alkitab, tapi ingatan saya seperti itu. Jadi Alkitab itu apa yang membantah doktrin Trinitas ya, kesetaraan antara Yesus Kristus dengan Allah dengan Roh Kudus, itu ya kitabnya sendiri. Ya. Lalu bilang Tuhan itu apakah bisa dilihat? Ya, kita baca surat Al-Mulk ayat ketiga. Ya, karena saya gini ya. Berkali-kali saya bilang ke Pak Prat ya, surah Al-Mulk ayat ke-67. Ayat ke-67. Ayat ketiga. Ya, boleh mati. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fil khalqir rahmanin min tafawut farji'il basaral hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Pak Pras tolong lihat kepada alam raya ini. Apakah ada yang cacat dari penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih? Tidak. Alam raya ini sungguh indah. Jadi Tuhan dilihat dari apanya? Dari kreasinya yang sempurna. Mustahil dalam kepanaan bisa melihat Tuhan secara langsung nanti di akhirat dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23.
sementara kita di dunia, lihatlah Tuhan. Allah menyuruh kita untuk melihat alam raya ini, apakah ada yang cacat dari penciptaan Tuhan yang pasti? Tidak ada. Jadi Tuhan itu, cara melihat Tuhan itu dari kreasinya yang sempurna. Ya, demikian. Terima kasih. Silakan Bang Bonar. Ya, makasih. Jadi yang saya mau cermati itu pernyataan Allah itu Esa ya. Jadi kalau di Yahudi, Allah itu Esa artinya satu pribadinya. Jadi pribadinya itu Esa, mono pribadi teis. Lalu kemudian bagi Unitarian, ya monoteis itu diartikan bahwa satu pribadinya, yaitu hanya Yahweh saja. Lalu kemudian bagi Trinitas, Allah itu Esa itu tidak bisa diartikan seperti itu. Bukan pribadinya yang satu, tetapi hakikatnya yang satu. Sedangkan pribadinya tetap harus tiga. Nah, pada saat Bang Antonius bilang bahwa saya itu punya roh, punya jiwa, punya tubuh, itu sebenarnya nggak ortodoks, Bang Antonius ya, bahwa itu adalah unsur dari Tuhan. Di dalam Trinitas itu bukan tiga unsur Tuhan sehakikat, bukan, tetapi tiga pribadi Tuhan yang sehakikat. Sehingga kemudian analogi ini, roh, jiwa, dan tubuh, itu mengartikan Yesus pernah menjadi tidak jadi Tuhan, yaitu pada saat dia masih di dalam tubuh Yahweh, yaitu pada saat belum keluar dari Yahweh. Ini bermasalah karena sejatinya kembali ke Arianisme, yaitu apa? Pernah suatu ketika Yesus itu belum pernah ada, yaitu ketika dia belum keluar dari Bapa, karena Yesus dianggap sebagai unsur dari Bapa. Lalu kemudian apakah Allah itu punya wajah? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, kita harus ingat ya, dalil tegas itu harus jadi pegangan untuk menerangi dalil yang kabur. Jangan dibalik gitu. Jangan dalil kabur menjadi menerangi dalil yang tegas. Jangan. Nanti kita bisa sesat. Pada saat ada pernyataan Allah itu punya wajah, maka kita terima apa adanya, tetapi tidak pernah dalam pikiran kita menyamakan dengan makhluknya. Begitu. Lalu kemudian yang berikutnya, Bang Pras itu mengutip Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu umumnya pada pada teman-teman Yahudi ya. Sampai hari ini Yahudi itu masih ya memonoteiskan pribadi Tuhan. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang Esa itu siapa? Oknum Tuhan yang bernama YHWH. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada tim Muslim. Oh, aku jawab dulu ya. Nanti kamu simpan untuk itu. Oke, ya. baik. Sebentar. Saya mau notis kepada kedua narasumber. Jika ingin menggunakan share screen, ada baiknya kita dikasih tahu dulu ya, supaya waktu bisa di-pause. Nanti ketika mulai pemaparan, waktu dijalankan kembali. Aku mau share screen deh. Juga tidak kisruh gitu. Baik. Terima kasih. Silakan pihak Kristen untuk memulai pemaparannya. Silakan. Share screen ya. Ya, kembali lagi ya. Kita lihat ya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Tadi kan si One Way kembali lagi kepada satu hal, yaitu dia menganggap bahwa ketuhanan itu terjebak di dalam kemanusiaan. Itu salah gitu. Kemanusiaan itu ya kemanusia, makanya dikatakan ada natur manusia, ada natur ilahi. Jangan nanti natur manusianya dijadikan Tuhan, natur Tuhannya dijadikan manusia, nggak bisa campur-campur, nggak tercampur. Nggak pernah orang Kristen mengerti ada pencampuran antara keilahian dan kemanusiaan. Makanya Yesus dikatakan manusia sejati, Allah sejati, gitu ya. Pada waktu dia menjadi manusia, dia lapar. Apanya yang lapar? Tubuh manusianya. Kemudian apakah Allahnya terjebak di dalam tubuh manusianya saja? Enggak. Pada waktu dia jawab, nih Yohanes pasal 8 ayat 58 ya. I say unto you, before Abraham was, I am. Kenapa nggak bilang I was? Aku ada sebelum Abraham gitu. Tetapi I am, artinya dia mengatakan aku ada sekarang dan aku ada pada saat itu, pada saat yang bersamaan. Dia itu I am, selalu ada dan hadir di seluruh waktu. Seperti apa itu? Kenapa Yesus berani mengatakan dia I am? Berarti dia tidak terjebak. Apanya yang tidak terjebak? Tubuhnya kan ada di situ. Ya, itu adalah keilahiannya. Jadi keilahian nggak pernah terjebak, bro. Yohanes pasal 3 ayat 13. Ya kan? But he that come down from heaven, even the son of man, which is in heaven. Ya, ini dari John Gill ya, dari dari semua komentari juga hampir sama ya. Yaitu mengatakan the son of man which is in heaven at the same time he was then on earth. Jadi apanya gitu. Jadi
not that he was in heaven in his human nature. Jadi bukan di dalam human nature-nya dia ada di sorga. Tetapi kenapa dia mengatakan the Son of Man yang ada di sorga at the same time ada di bumi? Itu adalah bicara tentang divine nature. Jadi divine nature tidak pernah terjebak di dalam human nature-nya. Makanya dia bisa mengetahui. Dia bisa mengetahui si Lazarus sakit, dia mengetahui Lazarus sudah mati, dia mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Kenapa bisa begitu? Itu adalah bicara tentang divine nature-nya gitu. Ya, pada waktu dia mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, itu bicara divine nature yang tak terbatas ruang dan waktu. Jadi tidak pernah Yesus terjebak di dalam ataupun keilahian terjebak di dalam keinsanian. Kemudian tentang yang hakikat saya hanya akan jawab, nanti Antonius yang jawab. Ini gini, bukannya satu hakikat 3 pribadi, kemudian yang satu itu hakikatnya. Dia itu adalah hakikat yang tripersonal gitu. Bukannya hakikat 1 ditambah lagi 3 pribadi, jadi dipisah-pisah begitu, enggak. Tapi dia adalah hakikat yang tripersonal. Di dalam trinya itu, satunya itu tidak dibagi-bagi, tidak terbagi-bagi gitu ya. Jadi sepertiga tidak. Masing-masing adalah seluruh Allah dan memiliki seluruh esensi itu. Seperti apa ya kita nggak tahu. Itu adalah sebuah misteri di dalam diri Allah, hakikat Allah yang tak terpahami, yang tidak sama dengan kita. Sama seperti tadi saya ngomong, Tuhan bisa melihat semua. Gimana dia ngelihat semua orang, melihat semua hati orang, bisa merencang semuanya, mengetahui masa depan. Seperti apa itu di dalam dirinya, kita nggak tahu gitu loh. Jangan dianalisa Tuhan seperti apa, itu kita tidak tahu. Ya silakan Pak Antonius. Mungkin Pak Antonius bisa jelasin. Oke, silakan. Oke, begini. Tadi Bang Bonar sama Bang siapa tapi? Sebentar Pak Antonius, tolong share screen-nya dinonaktifkan dulu. Oh iya, oke, sorry. Timer, oke. Udah bisa. Baik, silakan. Oke. Antonius untuk memaparkan. Tadi Bang Bonar sama Bang One Way mengatakan bahwa Alkitab itu menentang Trinitas. Nah, ini sebenarnya Anda menyimpulkan ini karena Anda membaca Alkitabnya sepotong-sepotong gitu ya. Ada ayat-ayat yang Anda pahami sebagai pertentangan, tapi Anda mengabaikan ayat-ayat lain. Di Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan Yesus itu setara dengan Allah. Begitu ya. Jadi kemudian juga di kitab Wahyu juga Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Itu sama dengan Yod-Heh-Vaveh, ya yang Maha Kuasa. Sama dengan Yod-Heh-Vaveh di kitab Yesaya mengatakan aku adalah yang awal dan akhir. Itu menyatakan kesetaraannya antara firman dan Bapa atau dengan Yod-Heh-Vaveh. Betul bahwa firman itu di bawah Bapa, tetapi dalam arti apa dulu? Di dalam arti yang kita sebut dengan economical, artinya pada saat rencana Allah dijalankan, firman itu mengikuti kehendak Bapa gitu. Firman itu diutus Bapa, disitulah pengertiannya bahwa firman itu di bawah Bapa gitu, lebih rendah dari Bapa, tetapi kalau bicara kedikdayaannya sama-sama dikdaya, ya sama-sama setara begitu. Jadi itu harus diperhatikan secara menyeluruh sehingga dapat pemahaman yang menyeluruh gitu. Nah, kemudian esa, Anda katakan gini, esa dalam Yahudi satu pribadi, uniter satu pribadi. Saya mau mengatakan gini, Yahudi itu ditegur oleh Yod-Heh-Vaveh, dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Karena yang mereka lakukan adalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi Yahudi ini gagal memahami firman Tuhan karena dia mengikuti perintah manusia. Perintah manusia siapa? Ajaran tradisi dan rabi-rabinya dia gitu. Begitu juga Unitarian. Unitarian itu mengikuti filsafat-filsafat manusia ya. Semua bidah-bidah yang lahir di abad 1 itu terjebak oleh filsafat-filsafat manusia, dicampur gitu, ada sinkretisme di situ. Nah, di situ dua-duanya gitu. Kenapa mereka gagal memahami? Padahal di kitabnya jelas itu firman itu sama roh itu adalah pribadi gitu, adalah eksistensi, adalah entitas. Itu yang mereka gagal pahami. Nah, jadi Yesus belum pernah ada. Salah, Yesus sudah ada. Alfa dan Omega, keluar dari Bapa di dalam kekekalan gitu ya. Maaf Antonius, kita dibatasi oleh waktu. Ya, baik. Nanti silakan dilanjutkan lagi di waktu kalian. Ya. Dan silakan pihak Muslim untuk melakukan pemaparan, pertanyaan dan penyanggahan dalam waktu 6 menit. Silakan. Bang One Way, saya duluan ya sedikit ya. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Pras dan Bang Antonius.
Jika Yesus adalah fully God, tetapi Yesus bukan Bapa, maka Yesus itu jadi Tuhan keberapa dalam Trinitas? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di Ulangan 64 itu, yang kemudian masih dipegang oleh teman-teman Yahudi, itu artinya monoteis. Dia yang Esa itu adalah oknum Tuhan yang bernama YHWH. Gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa Tuhannya mereka itu Trinitas. Jadi kalau misalnya dengan pernyataan Bang Antonius tadi seolah-olah mengatakan bahwa Yahudi gagal memahami ketuhanan, artinya Musa salah mengajarkan itu. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian Ulangan 64 itu tetap diartikan sebagai monoteis, satu pribadi, yaitu pribadi siapa? Pribadi YH itu yang Esa gitu. Lalu kemudian yang berikutnya tentang pribadi dan hakikat ya. Bang Pras mohon izin saya mau menyampaikan bahwa yang ortodoks tentang Trinitas itu adalah tres personae, una substantia. Tiga pribadinya, pribadi apa? Pribadi God, seutuhnya God, dan mereka berbeda, satu hakikat. Gitu. Sehingga kemudian tidak boleh dikatakan sebagai monoteis. Tidak boleh dikatakan monoteis seperti punya Yahudi. Harus dikatakan poli, pribadi, teis, mono, esensi. Itu Bang, makasih. Bang Wanwe. Waktu Oke, di terima pause. kasih. Ya, silakan. Oh, lanjut. Oke. Silakan, lanjut. Saya mau menanggapi Bang Pras. Aku ada sebelum alam raya ini ada, kata Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Bukan. Pahami ayat itu dengan hikmat. Ya, makanya memahami ayat Alkitab itu Pak Pras, jangan dengan hawa nafsu tapi dengan hikmat. Gitu. Seperti yang diajarkan Solomon dalam Amsal pasal 8 ayat 22. Aku ada sebelum alam raya ini ada. Nah, lalu Al-Quran, kan Al-Quran ini menjelaskan kitab-kitab sebelumnya secara terperinci. Kita baca surat Al-Insan ayat ke-1. Ya, surat ke-76 ayat ke-1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Manusia sudah ada sebelum alam raya ada, bukan hanya Yesus Kristus. Bahkan Nabi Muhammad pun dalam satu hadis bahwa Nabi Muhammad ada sebelum alam raya ada. Ya, Nabi Solomon atau Sulaiman berkata, aku ada sebelum alam raya ada, dalam Amsal ayat pasal ke 22 ayat ke-8 atau pasal ke-8 ayat 22 lupa ya. Itu. Al-Qur'an menjelaskan ya bahwa manusia ini ada sebelum alam raya ada. Karena Bang Pras itu seorang yang Kristen, saya menggunakan teologi Kristen supaya Anda paham. Manusia sudah ada dalam rencana atau dalam rencana Tuhan. Sebelum alam raya diciptakan, manusia sudah ada. Makanya dalam surat Al-Insan setelah ayat ke-1, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya. Manusia sudah ada, tetapi belum disebut manusia ketika alam raya belum diciptakan. Jadi Pak Frans ya, gunakanlah akal dan logika Pak Fransnya. Ya, saya kembali lagi menjaga Pak Frans ya, bahwa dui natur. Yesus itu mempunyai unsur pencipta, mempunyai unsur ilahi dan unsur manusia. Apakah mungkin pencipta sekaligus ciptaan? Ada belasan ayat di dalam ayat Alkitab bahwa Yesus itu hanya utusan. Seorang nabi, ya kan, ya akan dimusuhi di tempat asalnya itu kata Yesus. Seorang nabi. Begitu juga dengan dialami oleh Nabi Muhammad, ya tidak diterima di Mekah. Apakah mungkin gitu loh nabi merangkap jabatan sebagai Tuhan? Ya, kayak pejabat aja rangkap jabatan. Ini Tuhan loh. Ya. Saya bilang Pak Pran, sebetulnya ya, inti Injil itu apa sih? Inti Injil itu mengabarkan tentang kerajaan Allah, mengabarkan tentang hidup kekal. Ya. Di dalam Alkitab kata Yesus Kristus, apa itu hidup kekal itu? Bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar. Ya, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, itulah inti daripada Injil. Kalau di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Fatihah itu. Ya, pokok-pokok ajaran Al-Qur'an itu dari surat Al-Fatihah. Kalau di dalam Injil itu
Itu kan Injil itu kabar gembira. Dan pokok Injil itu dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Kalau Pak Frans bilang Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin itu bertentangan dengan Yohanes pasal 17 ayat 3. Itulah hidup kekal itu, surga itu apa sih, kata Yesus. Bahwa hanya mengakui hanya ada satu, ingat loh Pak Frans, hanya ada satu, one and only. Ya, hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Sebagaimana umat Islam pun ya bersaksi bahwa hanya ada satu Allah, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada satu Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena saya umat Nabi Muhammad. Dan saya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Pak Pran, saya bilang tidak ada dalil Trinitas dalam Alkitab. Kalau ada, saya minta mana ayatnya, tolong tunjukkan ayatnya. Ya, tolong tunjukkan ayatnya kepada saya, Trinitas di dalam Alkitab. Terima kasih. Sedikit lagi pertanyaan, kalau misalnya saya setia pada Yesus. Sorry, lanjut. Baik, waktu habis Pak Bonar, mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Sekarang kita masuk ke sesi pemaparan yang ketiga. Baik, Aku mau untuk pihak Kristen, dulu ya. silakan. Aku share screen dulu ya, jangan dinyalain dulu. Antonius, Oke. aku dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Pertama aku mau nambah ini, kita lihat ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Yahudi yang nggak percaya banyak, itu wajar. Tadi saya udah tunjukin, 8 miliar. Waktu berjalan. 25% itu Muslim gitu. Jadi yang lebih minim, yang lebih dikit, yang percaya. Andai kata kalian percaya bahwa agama Islam yang benar, maka yang lebih dikit percaya yang benar. Jadi di antara orang Yahudi seperti yang Kabbalah dan Yahudi yang Ortodoks itu percaya gitu bahwa ada penampakan Tuhan ini gitu ya. Tapi bukan berarti ada 2 Tuhan gitu ya. Apalagi yang Mesianik, apalagi yang Kabbalah gitu ya. Bahkan ada 10 atribut Tuhan gitu, tapi tetap satu gitu ya. Kemudian di dalam Exodus pasal 3 ayat 2, malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan ini adalah begitu melihat adalah ketika dilihat Tuhan, ini Musa loh yang tulis. Kemudian berserulah Allah dari tengah-tengah. Siapa yang berseru? Allah. Nah, jawab Musa siapa? Ya Allah. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lihat yang ditebelin. Tuhan berfirman. Ini tulisannya Musa semua. Musa menyatakan, Musa berkata kepada Allah. Musa berkata kepada Allah. Allah, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi Yahudi yang nggak percaya, itu adalah Yahudi yang kalian anggap mayoritas, itu adalah Yahudi yang tidak punya iman, yang merubah firman Tuhan. Oh itu malaikat, oh itu Rafael, Jibrael. Tanya mana ayatnya. Oh itu katanya kita punya. Ya, kalau katanya ya kata ulamaku, kata guruku, kata pausku, kata pendetaku. No, kita lihat sekarang teks yang ada di teks itu apa gitu loh ya. Ini bukan hanya ini, banyak sekali. Oke, kemudian yang mengenai siapa namanya one way, aku waktunya nggak banyak, nanti aku jawabnya selanjutnya. Dalil Trinitas itu dari gini, Allah itu esa, tetapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh adalah Allah. Nanti saya buktikan ayat-ayatnya kalau mau ya. Kemudian dengan logika, dengan itu, loh, Alkitab menyatakan jelas bahwa bukan Nabi menjadi Allah, tapi Allah berinkarnasi menjadi manusia, dan karena manusia dia untuk melakukan kehendak Allahnya, yaitu kehendak dari Allah, yaitu jadi dia itu adalah sebagai utusan. Mau ada 10 ayat, jangankan 10 ayat, 1000 ayat, tetapi jika ada ayat yang mengatakan seperti Yohanes pasal 1 ayat 1, yaitu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu Roma pasal 9 ayat 5, nanti saya tunjukin ya, menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 8, taktamu ya Allah. Ya, jadi banyak lagi yang lain gitu ya. Definite artikelnya satu, tapi kepada Allah dan kepada juru selamat kita Yesus gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan juru selamat gitu. Silakan siapa namanya Antonius. Waktunya agak keburu. Ya, Anda mengatakan bahwa
Tuhan kami, Sebentar Antonius, tahan dulu. Pak Pras tolong di itu. Ya, sorry. Tutup dulu. Oke. Silakan Antonius untuk mulai. Sebentar, saya melihat waktunya dulu. Waktu saya ada berapa udah? Sorry ya. Anda mengatakan bahwa Yahudi mengesahkan Allah, semuanya esa alam. Itu Anda tidak relevan argumennya. Karena kami mengesahkan Allah. Kami Kristen memahami Allah yang esa. Jadi Trinitas itu bicara tentang Allah yang esa. Jadi kalau Anda mempertanyakan Trinitas tidak esa, itu sesungguhnya bukan Trinitas ya. Anda kebanyakan dengar paham-paham dari orang-orang yang suka melintir, suka distorsi seolah-olah Trinitas itu 3 Tuhan. Itu bukan. Jangan mempermasalahkan Tuhan esa atau tidak, karena Trinitas bicara Allah yang esa tetapi dengan 3 pribadi. Nah, kemudian Trinitas itu tidak ada, kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi konsepnya itu ada ya, bahwa ada selain ada Yod-Heh-Vav-He, ada entitas lain yang disebut Firman sama Roh Allah. Nah, sekarang tolong waktunya dihentikan, saya mau share screen ya. Oke, waktunya tolong dihentikan dulu. Oke, sebentar ya. Ehad dan Yahid. Saya mau menunjukkan ini aja nih ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepada penasihat? Ini bicara roh Yod-Heh-Vav-He. Ini adalah sebagai entitas, sebagai pribadi. Ya, jadi ini bukan angin. Bukan angin, bukan kekuatan yang mati, tetapi Allah yang hidup. Jadi di sini kamu lihat ayat 40 ayat 13 sama 40 ayat 14 di sini disandingkan ada pengulangan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan untuk memberi petunjuk padanya? Artinya roh Tuhan itu maha tahu kepada siapakah Tuhan meminta nasihat. Ini mirip-mirip, cuma satu roh, satu roh YHV, satu Yod-Heh-Vav-He. Nah, ini semuanya sama, tetapi ini roh ini pribadi begitu. Dan juga dikatakan bahwa firman itu, word of God itu adalah Allah yang menyelamatkan ya. But the glory, ini targum Jonathan dari Leviticus. But the glory of my Shekinah shall dwell among you, and my word shall be to you for a redeeming God. Di sini artinya firmanku akan menjadi bagimu sebagai Allah yang menyelamatkan. Jadi di sini adalah firman ini bicara Allah yang menyelamatkan. Kemudian di sini bicara bahwa Lord appoint between His word and the son of the Israel in the mountain of Sinai. Jadi 10 detik. Tuhan menunjukkan firman-Nya. Jadi firman itu adalah utusan. Jadi firman itu adalah entitas ya. Di sini tidak ada kata Trinitas, tapi jelas ada 3 pribadi dalam satu Allah yang esa. Seperti itu. Waktu habis. Bang One Way, aku dulu ya Bang. Sebentar Pak. Oke, biar timernya muncul dulu sebentar Pak. Iya. Ya. Silakan Pak Bonar. Iya, udah Bang. Ya, Oke, baik, silakan. Ya, sekali lagi begini ya. Jadi ketika Bang Antonius mengatakan bahwa Allah itu esa, yang esa itu bukan pribadinya ya Bang, tetapi hakikatnya. Sementara kalau teman-teman Yahudi, pribadinya yang esa, sehingga kemudian disebut sebagai monotheis. Lalu kemudian Unitarian, pribadinya esa, monotheis. Lalu kemudian orang-orang Oneness berusaha monotheis, sehingga kemudian mereka mengakui mono pribadinya, tapi jadi lucu. Sementara kalau ke Kristenan yang ortodoks, itu yang esa hakikatnya, pribadinya ada 3. Sehingga kemudian pertanyaan saya tadi, jika Yesus adalah fully God, tapi bukan Bapa, maka Yesus itu Tuhan keberapa dalam Trinitas? Itu yang pertama. Lalu kemudian saya share screen Bang, mohon izin dimakan dulu. Kalau Bandung itu dia selatan ya, itu ya. Udah tampil Bang ya? Jadi, udah tampil Bang ya? Nah, Bapak Ibu ya perhatikan ya, jadi apakah kemudian Tuhan itu turun ke dunia gitu? Kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 ya, bunyinya begini. Setelah pada zaman dahulu, Theos berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, dulunya dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Terus kemudian saya share screen lagi. 1 Timotius ini kelihatan Bang ya? Iya. Kelihatan ya?
Nah, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal dan amin. Gitu. Sehingga apa? Bahwa Yahweh itu bersemayam dalam terang, tak terhampiri apapun, tak seorang pun pernah melihatnya. Sehingga kemudian selalu melalui perantaraan. Lalu di Kejadian 18 ayat 33, itu katanya di Mamre, Tuhan yang guru besar semua ini menambahkan diri kepada Abraham. Kalau kita lihat, ternyata dua di antara itu adalah malaikat ya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi di Kejadian 19 itu dijelaskan dua dari tiga itu adalah malaikat. Lalu kemudian siapa yang satu itu, yang di akhir ini, yang terakhir berbicara dengan Abraham. Nah, ini juga pastinya bukan Tuhan. Karena apa? Karena dia bersemayam dalam terang, tak terhampiri apapun, tak ada yang pernah melihatnya gitu. Lalu kemudian yang berikutnya tentang tubuh, jiwa, dan roh. Kalau Bang Antonius menggunakan analogi tubuh, jiwa, dan roh, berarti Yesus itu bukan fully God, tetapi hanya sepertiga dari God. Jadi kembalilah ke ortodoksi, yaitu 3 pribadi, 1 hakikat. Gitu Bang. Lanjut Bang One Way. Oke, terima kasih. Saya bilang Al-Quran itu Pak Antonius menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan kesalahan kitab-kitab sebelumnya, bisa juga menjelaskan secara terperinci dari kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran jelas yang menemui Nabi Ibrahim itu bukan Allah, bukan Allah Subhanahu Wa Taala jadi manusia, karena mustahil Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri gitu. Mari kita baca. Saya mau share screen, boleh nggak? Silakan Bang. Saya mau share screen. Nah, oke. Kita baca surat Hud, kalau nggak salah surat ke-11 ayat ke-69. Jadi Antonius, Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci itu ya, menjelaskan kesalahpahaman, kesalahan dari kitab-kitab sebelumnya. Siapakah yang menemui Nabi Ibrahim? Mari kita baca ayat 69. Dan utusan kami para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Jadi Pak Antonius, ya sudah, yang menemui Nabi Ibrahim itu bukan Allah menjadi 3 orang manusia. Kembali lagi, kalau Tuhan menjadi manusia, bukti Tuhan tidak maha kuasa. Masa Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri? Jadi Allah mengutus dalam surat Hud ayat ke-69 tadi, Allah mengutus ya malaikat untuk menemui Nabi Ibrahim. Itulah gunanya malaikat. Ya. Mohon Pak Antonius ya, Al-Qur'an itu adalah kitab dari Allah, tidak mungkin ada kontradiksi. Kalau Anda bilang yang menemui Abraham itu adalah Allah, bertentangan dengan Taurat. Siapapun yang tidak ada yang sanggup melihatku, siapapun yang melihatku akan mati. Kalau Anda bilang bahwa itu adalah Allah, berarti bertentangan dong. Kan begitu. Di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan, bahkan Al-Quran menjelaskan ya, yang sebenarnya menjelaskan kebenaran ya, kesalahan dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu saya tadi bertanya apakah ada dalil Trinitas di dalam Alkitab. Anda bilang tidak ada. Betul, itu jujur tidak ada. Makanya menjelaskan sesuatu yang tidak ada, ya, sesuatu yang tidak ada, menjelaskan sesuatu yang tidak ada. Contohnya, menjelaskan hewan yang kepalanya itu adalah kerbau, badannya itu sapi, dan mohon maaf, kakinya adalah kambing. Itu kan akan tidak jelas. Gitu. Makanya, 5 orang yang menjelaskan Trinitas kepada saya, 5-5-nya beda. Karena menjelaskan sesuatu yang memang tidak ada. Hewan yang kepalanya kambing, badannya kerbau, kakinya sapi, itu tidak ada. Makanya penjelasannya pun tidak akan pernah mudah dicerna oleh akal sehat. Begitu. Ya, makanya jika Pak Antonius dan saudara-saudara saya yang Kristiani menggunakan akal, hati, ya pasti menemukan
kebenaran dalam Islam. Karena apa Pak Antonius dan Bang Frans? Islam hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Kalau di dalam Alkitab tidak ada Trinitas, kenapa Anda mengikuti Trinitas? Ya, yang Anda ikuti Alkitab apa dogma? Ya, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pihak Kristen. Pras, saya untuk dulu melakukan Pras ya. pemaparan. Ya, boleh. Jadi dari penjelasan Bang One Way sama Bang Bonar ini menunjukkan bahwa kalian ini gagal paham, tidak nyimak ya sama sekali gitu, sehingga apa yang Anda tanggapi itu tidak kena atau salah gitu. Tadi Anda bilang tadi tidak, saya mengatakan tidak ada dalil Trinitas dalam Alkitab. Saya tidak pernah bilang begitu. Saya mengatakan bahwa istilah atau terminologi Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya ada. Ya, itu jangan disalahpahami. Ya, Anda berapa kali salah paham tadi. Tadi saya sudah buktikan roh dan firman itu pribadi ya. Tadi saya sudah tunjukkan ayat saya. Bagaimana roh itu pribadi, dia maha tahu. Firman itu juga Allah yang menyelamatkan. Nah, jadi itu adalah dalil-dalil adanya pribadi lebih dari satu pribadi. Ya, itulah Trinitas. Jadi nggak salah kalau orang bilang nggak ada konsep Trinitas di dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang tidak ada terminologinya. Nah, jadi itu sekaligus juga membuktikan bahwa pemahaman Yahudi salah. Yahudi Rabinik bahwa hanya ada satu pribadi, Allah yang satu, tetapi Allah satu pribadi itu keliru. Ya, roh Allah itu jelas pribadi lain, entitas lain. Word of God itu jelas pribadi atau entitas lain. Begitu. Nah, kemudian ini menjawab juga pertanyaan One Way, tadi Bonar. Nah, tadi kalian bilang, terus ada pertanyaan lagi, berarti Yesus Tuhan keberapa gitu. Nah, di dalam konsep Tuhan yang esa, pertanyaan Tuhan keberapa itu tidak relevan, tidak tepat gitu ya. Namanya Tuhan satu, ya nggak ada Tuhan keberapa gitu. Nah, itu kan Tritunggal tadi saya bicara, saya sudah katakan bicara tentang Allah yang esa. Berarti pertanyaan Anda berapa Tuhan, Yesus itu Tuhan keberapa tidak relevan. Ya, Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dia adalah Yotevave. Dia adalah Roh Kudus di dalam satu kesatuan. Ya, saling mendiami begitu. Nah, itu panjang yang tentu saya jelasin. Kemudian Yesus adalah fully God. Tadi Anda bilang roh itu manusia itu bagian-bagian dari manusia ya, roh, tubuh, jiwa. Iya, tapi kan sekali lagi itu saya bicara dalam konteks imanen. Ya, di dalam konteks keterbatasan ruang dan waktu seperti itu, tetapi dalam konteks transendental tidak begitu gitu loh. Firman itu fully God ya, walaupun itu pribadi Allah, itu fully God. Roh Kudus itu fully God walaupun itu pribadi dari Allah yang esa begitu. Nah, itu memang tidak bisa sukar dipahami oleh otak manusia karena itu transenden, di luar ruang dan waktu. Manusia tidak akan bisa memahami sepenuhnya apa yang ada di luar ruang dan waktu. Termasuk kalau saya mengatakan begini bahwa Allah itu, Yesus itu, firman itu ada lahir keluar dari Bapa di dalam kekekalan. Ya, itu konsep yang tidak bisa Anda pahami karena manusia hanya bisa memahami keluar itu ada dalam kerangka waktu. Di dalam kekekalan itu tidak bisa dipahami, tetapi begitulah yang Tuhan katakan firman bahwa Yesus firman itu adalah Alfa dan Omega. Ya, dia tuh kekal, tidak di dalam ruang dan waktu gitu, tetapi dia berasal dari Allah gitu. Nah, kemudian ini sekali lagi transenden itu tidak bisa dipahami. Nah, soal terjebak itu terjebak itu sekali lagi kesalahpahaman juga, tidak ada istilah terjebak. Jadi Tuhan itu bisa menjadi manusia, nah bisa menampakkan diri pada manusia. Betul, siapapun yang melihat Tuhan dalam kondisi kemuliaannya itu tidak ada yang bisa akan mati, tetapi Tuhan bisa ngambil rupa gitu loh, ngambil rupa dalam bentuk api yang menyala sehingga Musa bisa lihat dalam rupa manusia. Ya, manusia itu jelas karena secara teks itu bicara tentang Asya menampakkan diri ya, lalu mereka melihat 3 manusia. Jadi jelas ini bicara teksnya bicara demikian ya. Nah, kemudian 2 itu malaikat betul, tetapi malaikat itu bisa juga Allah menampakkan diri sebagai bentuk malaikat. Itu yang disebut teofani begitu ya. Itu tafsiran ya. Kalau Allah yang dalam 2 malaikat itu tafsiran, tapi Tuhan menampakkan dalam bentuk manusia itu tekstual. Silakan Pras. Ya, jadi mengatakan Allah terjebak itu justru pengertian yang sangat lucu sekali gitu. Karena kemudian menghubungkannya dengan Al-Quran, ya Al-Quran itu Al-Quran gitu. Beda dengan kita bicara tentang Tanak gitu ya. Tanak itu kalau ditanya ke Yahudi dan Tanak, ya itu yang saya nyatakan gitu ya. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Tanak itu Allah
pada waktu menyatakan diri kepada Musa dalam bentuk malaikat, tapi itu kita lihat pasti adalah manusia gitu ya, seperti di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1, yaitu Tuhan menyatakan diri dan dilihat adalah manusia. Maka bukan berarti pada waktu Tuhan datang alam semesta kosong. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi waktu dia menyatakan diri, dia tetap memenuhi seluruh alam semesta. Itu konsep daripada Alkitab gitu ya. Jadi jangan bilang Tuhan kejebak, mana ada Tuhan kejebak gitu ya. Di dalam pengertian kamu, kalau Allah jadi manusia, jadi dia terjebak di manusianya. Itu adalah konsep kamu, bukan konsep di dalam Tanakh maupun Perjanjian Baru gitu ya. Kemudian kata satu itu di dalam, aku share screen dulu sebentar, matiin dulu sebentar ya, aku share screen. Bisa share screen? Baik, silakan. Aku share screen ya, matiin dulu ya, waktunya masih ada berapa ya? 37 detik lagi tersisa. Ya nggak apa-apa. Sebentar, aku udah share screen belum ya? Belum. Karena waktunya tinggal dikit, jangan mulai dulu ya sebelum saya bilang mulai ya. Ya, oke, silakan waktunya mulai. Kalian lihat ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, Esanya di sini one-nya H2359, 259 yaitu Ehad. Di sini pria dan wanita keduanya menjadi satu daging, itu Ehad juga. Jadi Ehad itu bukannya satu tunggal ataupun yahid. Cuman satu kayak satu bakpao, satu botol gitu. Nanti setelah ini saya jelaskan lagi lebih jelas. Ya, jadi Allah itu satuan yang nggak bisa dihitung. Makanya pakai Allahnya pakai kata plural ya. Jadi Allah itu bukan satuan yang bisa dihitung dengan satuan. Gitu. Allah bukan pribadi yang dihitung dengan satuan. Oke, silakan. Waktu habis. Baik, tolong diturunkan dulu share screen-nya. Anton, nanti aku mau jelasin itu pribadi. Iya, Atau kamu juga jelasin? boleh, nanti tergantung narasi mereka. Sorry, yang Muslim saya belum dapat jawaban loh tadi tentang Allah itu ada wujud bisa dilihat atau nggak bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat seperti apa? Selama-lamanya nggak kelihatan. Baik. Belum dijawab. Udah. Iya, baik. Bang, aku share Baik, screen silakan dulu. untuk tim Muslim, silakan. Aku share screen dulu ya. Oke. Iya, mulai Bang. Oke ya, jadi tentang kata Esa, itu yang dikutip Bang Pras tadi, Esa itu dagingnya Bang. Ya, jangan dipecah lagi gitu. Esa itu daging, satu tubuh gitu. Lalu kemudian di Yosua 12 ayat 9, ini disebutin satu nih. Raja negeri Yeriko satu, Raja negeri Ai di sebelah Betel satu, Raja negeri Yerusalem satu, dan seterusnya. Artinya apa? Satu pribadi dia di situ maksudnya ya. Terus kemudian yang berikutnya Bang, kalau kita baca lagi Bentar, ini apa? Kitab apa? Yosua Sorry, Bang. kasih stop dulu waktunya. Aku lihat Yosua berapa? Sorry. Yosua 12:9 Bang. Yosua 12 ayat 9 dimatiin aja. Oke, silakan. Oke, Baik, lalu cukup ya. sebentar Bang, Silakan. lalu kuteruskan lagi di sini tadi Bang Pras juga masih mengatakan bahwa Tuhan itu turun ke bumi. Nah, kalau kita baca di Galatia 3:19, itu bahkan hukum Taurat itu disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat. Jadi kalau kita baca, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Iya, hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datangnya keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan iya, hukum Taurat disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Itu dulu Bang ya, saya stop screen dulu Bang. Itu ya. Terus kemudian lalu lanjut ya Bang ya. Lalu kemudian saya tertarik dengan perkataan Bang Antonius ya, bahwa orang Yahudi itu salah memahami tentang ketuhanan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kemudian Bang Antonius sedang mengatakan bahwa Musa itu bersalah ya karena telah mengajarkan keesaan dalam artian satu pribadi yang sampai hari ini diajarkan oleh yang sampai hari ini masih jadi keimanan orang Yahudi. Itu yang pertanyaan. Lalu kemudian yang berikutnya, Bang Antonius tadi bilang bahwa Yesus itu sama dengan Yahweh. Yahweh itu sama dengan Roh Kudus. Itu artinya Bang Antonius itu sudah menjadi bidat oneness ya. Perhatikan Bang,
bahwa di dalam Trinitas itu tiga pribadinya harus berbeda, yang satu itu hanya hakikatnya. Sehingga sekali lagi pada saat abang bilang Allah itu Esa, yang Esa itu hakikatnya pribadinya harus tetap tiga, kecuali abang mau pindah murtad ke oneness. Silakan Bang Oneness. Oke, terima kasih. Saya mau share screen, boleh? Ya, saya share screen ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Apakah itu yang bilang itu Yesus? Apakah Yesus bilang aku adalah Alfa dan Omega? Kalau Yesus bilang dia adalah Alfa dan Omega, itu kontradiksi. Karena dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, Yesus itu awal dari penciptaan. Ya. Kita baca apakah aku adalah Alfa dan Omega itu Yesus. Mari kita sama-sama kita simak ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Apakah ini Yesus? Gitu kan gitu. Mari kita baca. Wahyu pasal 1 ayat 8. Tuhan Allah berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku adalah yang Maha Kuasa. Ini terjemahan yang jujur itu ini. Gitu loh. Kalau dibilang Yesus adalah Alfa dan Omega, dihajar sama kita Wahyu pasal 3 ayat 14. Masa Alfa dan Omega adalah awal dari ciptaan? Ya, kalau awal dari ciptaan bukan hanya Yesus, saya juga dalam surat Al-Insan semua manusia itu, yaitu awal dari ciptaan. Ya, datanglah kepada manusia dalam surat Al-Insan ayat 1. Sesuatu yang belum dapat disebut nama, gitu loh. Jadi dalam aku adalah Alfa dan Omega, kalau itu merujuk kepada Yesus, bertabrakan dengan Wahyu pasal 3 ayat 14. Jadi aku adalah Alfa dan Omega ini bukan Yesus. Ya, kita baca sama-sama. Wahyu pasal 1 ayat 8 AMD. Tuhan Allah berkata, ya. Ini sama dengan kitab SSC juga ya, kejujuran itu ya. jw.org kan. Tuhan Allah yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku adalah yang Maha Kuasa. Jadi jelas yang aku adalah Alfa dan Omega itu bukan Yesus. Ya, kalau memahami bahwa aku adalah Alfa dan Omega itu Yesus, itu bertabrakan kontradiksi dengan Wahyu pasal 3 ayat 14. Yesus itu awal dari ciptaan. Sementara itu kan kontradiksi dengan Alfa. Alfa itu kan yang awal dan yang akhir. Omega itu yang akhir. Gitu. Ya, makanya Pak Pras sekali lagi ya, kalau memahami Alkitab itu dengan hikmat, carilah terjemah arti dari ayat, karena Bible itu terjemahan itu apa sih yang betulnya itu gitu loh. Kalau sekali lagi aku adalah Alfa dan Omega itu Yesus, merujuk kepada Yesus, ya kontradiksi dengan Wahyu pasal 3 ayat 14. Ya. Lalu Pak Pras, apakah Allah itu wujud? Ya wujud. Wujud di sini ya pasti ada. Ya. Buktinya kan saya bilang dari tadi, buktinya Allah itu ada yang menciptakan langit dan bumi ini. Banyak ayat di dalam Al-Quran gitu loh. Pak Pras, banyak Allah itu wujud. Jelas wujud di sini adalah ada. Ya. Bukti adanya Allah, adanya alam raya yang diciptakan. Gitu loh. Lalu mana dalilnya? Baca dalam surat As-Sajdah ayat keempat. Ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukti Allah itu, apakah Allah itu wujud? Ada. Ya wujud. Wujud itu apa? Ada. Ya, buktinya Allah ada itu apa? Adanya alam raya ini. Kan alam raya ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Ada. Ya sudah ya Pak Prasja, saya sudah menjawab ya. Apakah Allah itu wujud? Jelas wujud. Kenapa? Karena Allah itu yang Maha Ada. Dalilnya surat As-Sajdah ayat 11. Ya, adanya alam raya ini bukti Allah itu ada. Karena alam raya ini ada oleh Tuhan yang Maha Ada. Begitu ya Pak Prat ya. Ya, lalu tentang dalil Trinitas ya kan. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Ya, sekali lagi ya. Kan saya bilang tidak ada Trinitas di dalam Bible. Kalau ada, mana dalilnya? Saya tunggu ya. Dalil Trinitas dalam Bible. Silakan. Waktu habis. Baik, waktu habis. Kamu kan? Saya dulu, Ya, Kristen. Pras. Halo, Pras. Saya dulu ya, Pras. Baik, silakan dilanjut Antonius. Oke. Belum ada respon dari Bentar Pras itu. Bang Antonius. Ya.
kita sebentar, kalau bisa kita udah malam gitu, sekali lagi aja ya Bang Antonis ya. Siap. Bang Pras pastikan ada dulu Bang. Bang Oh, One Way Is- Ada. bisa bersuara ya beliau. Iya. Saya menyimak. Bang Antonius gimana ya? Saya ada acara besok senang, tapi maksudnya kita tinggal sekali lagi aja kita. Iya, boleh. Habis ini langsung kesimpulan nggak apa-apa. Jadi sekali lagi gini, nanti kami langsung kesimpulan aja Bang ya? Iya. Atau menjawab? Iya, jadi gini. Nanti sebentar, gini Pak Bonar. Jadi abis ini kan sesi kelima nih. Jadi kita nanti cut satu sesi, jadi cuma ada 5 sesi. Nanti ini pemaparan dari Kristen 6 menit. Ya ini berarti pemaparan terakhir dari Kristen. Dan nanti ada pemaparan terakhir dari Muslim. Lepas itu karena tadi pihak pihak Kristen yang melakukan opening statement, maka nanti opening statement yang pertama dilakukan oleh pihak Muslim dan Kristen yang terakhir. Iya. Gitu. Itu Bang Antonius ya? Iya, nanti berarti ini sesi terakhir, mohon ditunggu sebentar Pak Bonar. Jadi ini sesi terakhir pemaparan, sanggahan jawaban, pemaparan ada di sini. Ini sesi terakhir berarti. Ya Pak Antonius ya? Bang Antonius setuju ya? Jadi, sesi terakhir dari pihak Kristen maupun Muslim. Ya. Nanti selesai ini baru closing statement. Gitu. Iya, ini oke. Pras udah ada belum Antonius? Sebentar, saya lagi coba. Mungkin dia terpental atau gimana ya? Iya, Sebentar. dipanggil biar enak Bang. Sebentar, saya coba panggil Pras. Sorry, ini aku di perumahan, jadi kalau suaranya agak banter. 2 menit ya, Antonius. Jika apa namanya, jika pas 2 menit lagi, berarti 12.56 belum ada juga. Berarti dengan terpaksa. Sudah ada. Halo? Sudah ada. Ya, Pras, saya dulu Pras ya. Oke, ayo. Oke, sebentar. Pras, ini sesi terakhir dari Kristen ya, maupun Muslim, karena ada keterbatasan waktu dari salah satu narasumber. Setelah itu masih ada kesimpulan lagi kan? Ada sesi Masih pemaparan ada 6 menit lagi kan? Iya, habisnya kesimpulan. Ya, ini pemaparan oke. terakhir. Pemaparan terakhir. Ya. Pemaparan sanggahan dan jawaban. Gitu. Nanti habis ini closing statement. Jadi bagi waktu aja di 6 menit terakhir ini. Silakan, Antonius. Oke, tadi Anda bertanya, orang Yahudi salah memahami ketuhanan, betul. Apakah Musa bersalah karena mengajarkan keesaan satu pribadi? Tidak, Musa tidak salah mengajarkan, tetapi orang Yahudi lah yang salah memahami. Tolong waktu di stop, saya mau share screen. Sudah di stop, sebentar ya. Yesaya 29:13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, jadi jelas ini Israel dikecam oleh Tuhan, ya, hatinya jauh daripadanya. Kenapa? Ini karena dia mengikuti ibadahnya itu perintah manusia yang dihafalkan. Ini Torah Sebalpeh sebenarnya. Oke, stop dulu ya. Saya stop. Kemudian selanjutnya, Yesus dan Bapa itu dibedakan. Dua pribadi yang berbeda dibedakan, dengan Roh Kudus dibedakan. Tetapi mereka berperikoresis, saling mendiami. Yesus tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam Roh Kudus dalam tinggal dan seterusnya. Jadi mereka itu satu kesatuan. Jadi pada saat saya mengatakan Yesus adalah Yahweh, adalah Roh Kudus, itu dalam pengertian perikoresis. Ya, ini bukan beda, karena saya mengatakan bahwa firman dan Bapa dibedakan. Kalau Oneness itu tidak mengatakan dibedakan, mereka modalis, mengatakan bahwa Tuhan yang satu itu mengambil 3 mode gitu. Ya, pahami, saya tidak mengatakan 3 mode, tetapi 3 pribadi yang dibedakan, tetapi mereka saling mendiami sehingga satu kesatuan. Pada saat Yesus bicara, itu sama dengan Bapa yang bicara, sama dengan Roh Kudus yang bicara. Makanya kenapa saya bilang tadi seperti itu, praktikalnya sama dengan seperti itu. Nah, kemudian Anda bicara
aku Alfa dan Omega ya. Anda membawa Yohanes pasal 1. Tolong stop dulu, saya mau tampilin lagi. Tadi yang Anda tampilkan, saya nggak tahu terjemahan dari mana, tetapi itu keliru ya. Yang benar itu dia, Terjemahan ya, dan sehari-hari amin. dia itu. Ya, ini aku Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah dan Maha Kudus yang akan datang. Ini adalah Yesus yang bicara ya. Jadi wahyu ini adalah dari Allah kepada Yesus yang kemudian Yesus sampaikan kepada Yohanes. Jadi yang berbicara kepada Yohanes adalah Yesus Kristus. Memang ada malaikat juga bicara, tetapi bukan Bapa yang langsung bicara kepada Yohanes, tetapi Yesus. Begitu ya. Jadi pada saat Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, itu adalah Yesus. Makanya di situ tinta merah. Kalau mau lebih jelas lagi, kita baca Wahyu ayat 2 ayat 8. Sama, ini pengulangan juga. Tuliskanlah jemaat kepada malaikat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi ini bukan bicara tentang Bapa, tetapi tentang Yesus Kristus. Ya, jadi jelas tinta merah. Nah, kemudian apakah bertentangan dengan Wahyu pasal 3 tadi? Enggak. Wahyu 3 itu bukan bicara bahwa Yesus itu adalah yang diciptakan mula-mula, tetapi Yesus adalah awal. Sang awal dari ciptaan. Berarti bukannya awal dari ciptaan itu bukannya berarti Yesus bagian dari ciptaan, tetapi Yesus mengawali ciptaan gitu. Sumber dari ciptaan, betul. Sumber dari ciptaan yang mengawali ciptaan. Ini sejalan dengan perkataan Yesus bahwa dia adalah yang awal dan akhir gitu loh. Kemudian apa namanya? Dia tidak bertentangan. Kemudian satu lagi, dalil Trinitas yang mana? Tadi Anda tanya, berarti Anda tidak nyimak. Tadi saya sudah mengulang-ulang di Perjanjian Lama ada namanya Roh Kudus, roh Allah ya, roh Allah suatu pribadi. Kemudian firman atau mimra itu sebagai pribadi. Jadi ada Yotevave, ada roh Yotevave, sama ada firman. Itu adalah 3 gitu loh. 3 entitas ya di dalam satu keesaan Allah. Itu adalah doktrin atau dalil Trinitas. Kemudian di Perjanjian Baru pada saat Yesus di Matius 19 memberikan perintah begini, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sama 3 entitas disebutkan oleh Yesus Kristus gitu. Begitu juga pada saat Yesus dibaptis, itu semua 3 entitas semua ada di situ. Itu adalah dalil Trinitas ya. Oke, silakan Pras lanjut. Ya, aku mau share screen dong. Aku share screen ya. Baik, silakan. silakan. Ada masalah nih sebentar. Waktu saya hentikan. Ya. Berapa menit waktu sisa, Pak? Bentar. Ya. 2 menit, 2 detik. Bentar, ada satu ayat saya gabungin dulu supaya gampang. Bentar. Senang Pras, waktu berhenti sampai Anda bicara. Bicara dari narasi. Enggak, juga nggak enak karena kalau nggak aku gabungin nanti tunda terus. Bentar. Waktu masih 2 menit 2 detik. 2 menit 2 detik ya. Oke, aku share screen sebentar. Aku masuk share screen. Share screen, share screen. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan tapi kecil. Ya, oke. Ya. Jadi kita lihat ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah gitu ya. Kemudian Mesias dalam keadaannya sebagai manusia di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya. Kemudian tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah. Ya. Itu yang simpelnya. Petrus mengatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Engkau mendustai Roh Kudus, tetapi di ayat bawahnya dikatakan engkau mendustai Roh Tuhan. Kemudian kita lihat, jadi anak adalah Allah, Roh adalah Allah, kalau Bapa adalah Allah, udah nggak usah dikasih ayatnya. Matius pasal 28 19. In the name-nya ini singular, of the Father, of the Son, and of the Spirit. Makanya itu adalah satu gitu loh. Namanya satu ya karena dia satu Allah. Jadi Bapa, Putra dan Roh itu bukan 3 pribadi dalam pengertian individu terpisah seperti kita gitu. Tetapi masih ada waktu nggak? Saya mau share screen juga nih. Perwujudannya dan rohnya gitu. Oke, silakan. Kamu mau lanjutin? Ya, saya lanjutin. Tolong waktunya dihentikan dulu ya. 54 detik. Ya, tolong dihentikan dulu.
Saya mau buka Targum. Sebentar. Targum Neofiti. Bahasa yang Inggris, jangan yang Arameo. Sebentar. Neofiti. Bahasa Inggrisnya mana nih? Sebentar. Bahasa Inggris. Nanti kesimpulan aku dulu ya. Aku pengen Boleh. tentang Iya. site. Saya narasi dulu. Saya perbesar. Nggak bisa sih internet. Atau itu di kesimpulan aja. Oh enggak, sebentar. Kan waktu dibentikan. Sebentar, Pras. Memang nyari data soalnya. Oh ini dia. Zoom in. Belum keluar. Sebentar. Saya mau menunjukkan Trinitas di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini Oke, kitab waktu berjalan. keluar ya. Ini kitab Kejadian yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik oleh Neofiti ya. Ini bahasa Inggrisnya, terjemahan lagi ke bahasa Inggris gitu dari bahasa Aramaik tersebut. Ya di sini dikatakan begini, from the beginning with a wisdom the Son of the Lord perfected the heaven and the earth. Ya ini tentang penciptaan nih. And the world was empty without form and desolate without a son of man or beast, bla 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 bla. And the spirit of the Lord from before the Lord was blowing over the face of the water. Di sini ada berapa entitas nih? Son of the Lord ya, kemudian the spirit of love ya, ini bukan angin ya, the spirit of love before the Lord, ada Lord ya. Jadi ada 3 nih. Son of the Lord, Spirit of the Lord, and the Lord. Ada 3 entitas disebutkan di sini. Kemudian and the word of the Lord. Ini ada entitas lain, tetapi entitas ini mestinya sama dengan sini, Lord, Son of the Lord. And the word of the Lord said, bla 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 bla, dan bla bla dan seterusnya. Oke, ya, ada Trinitas di dalam Baik, Perjanjian Lama. waktu habis. Terima kasih. Sekarang pemaparan terakhir dari pihak One Way, aku dulu ya Bang. Izin. Iya, silakan. Timer. Sebentar, aku share screen Bang. Oh, share screen. Iya. Baik. Share screen dulu ya Bang. Bentar, Bang. Ya, dimulai Bang. Dimulai Bang ya. Oke. Ya, jadi kalau kita baca Wahyu 3:12, Yesus saat di sorga itu masih punya Tuhan, masih punya Allah. Barang siapa menang, ia akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, kata Yesus, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi saat di sorga, Yesus itu masih punya Tuhan gitu. Lalu kemudian kalau kita baca di Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan, yaitu yang YHWH, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Gitu. Nah, kalau misalnya Abang Pranistus penebusan, harusnya yang disalibkan itu ini Bang, Bapa gitu. Terus kemudian yang berikutnya di Yeremia 10 ayat 6 disebutkan bahwa tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu tentang ciptaan dan pencipta ya. Lalu kemudian tadi Bang Antonius bilang Musa tidak bersalah gitu. Musa tidak bersalah mengajarkan Ulangan 64, tetapi seluruh orang Yahudi itu salah memahami ketuhanan sehingga mereka menolak Trinitas, kan gitu berarti kesimpulannya gitu ya Bang ya. Lalu kemudian yang berikutnya sekali lagi saya sampaikan bahwa Trinitas itu adalah 3 pribadinya, 1 hakikatnya. Kalau pakai istilah poli dan mono, poli oknum teosnya, mono esensinya. Saya kira demikian Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih. Saya mau share screen boleh? Saya share screen ya. Silakan saya matikan dulu. Masih 4 menit. Saya akan menjelaskan ke Bang Frans ya, sama Antonius. Ya. AMD. Jadi di sini dalam Wahyu 1 pasal 1 ayat 8,
Allah firman kepada Yesus, lalu Yesus menyampaikan kepada Yohanes, aku adalah Alfa dan Omega, bukan merujuk kepada Yesus. Makanya ini terjemahan yang betul. Tuhan Allah Lihat KJV berkata, karena dong. Allah berfirman kepada Tahan dulu, Pras. Jangan ya. diselah. Ini waktunya Muslim. Tuhan Allah berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi ingat loh ya, Allah berfirman kepada Nabi Yesus alaihissalam, berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Bukan ketika Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, Yesus bukan menjelaskan dirinya sendiri, melainkan menjelaskan Tuhan Allah. Hanya ada satu Tuhan Allah. Gitu. Lalu Anda bilang Wahyu 3:14 itu jangan memelintir ayat. Di sana adalah saksi yang setia. Apakah Tuhan itu saksi? Saksi yang setia bukan. Saksi itu ya utusan. Permulaan dari ciptaan. Tuhan itu pencipta, bukan ciptaan, Pak Pras, Pak Antonius. Sekali lagi makanya baca Alkitab itu dengan hikmat. Ketika Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, Yesus bukan bilang dirinya sendiri, dirinya itu Alfa dan Omega, bukan. Tetapi Allah adalah Alfa dan Omega. Karena Allah mewahyukan kepada Nabi, kata Allah, aku adalah Alfa dan Omega. Dan Yesus menyampaikannya kepada Yohanes. Kok saya lebih ngerti Alkitab dibanding Anda, Pak Pras? Gitu ya. Lalu ketika sangat konyol sekali ketika saya bertanya, dalil Trinitas, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lucu. Itu tentang Trinitas atau bukan? Bukan. Menyuruh konteks ayat, baca konteks dan perikopnya itu bukan tentang Trinitas. Gitu. Kok saya lebih paham Alkitab lagi dibanding Anda itu? Gitu loh. Saya itu orang Islam loh. Mohon maaf. Jadi sangat lucu sekali ketika saya minta dalil. Mana dalil Trinitas di dalam Alkitab? Anda bilang baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baca dong perikop ayatnya. Gitu loh. Oke, lalu Pak Antonius bilang itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Yaitu pembukaan kitab Yohanes. Pembukaan itu bukan kata-kata Yesus. Pada mula in the beginning, pada mulanya adalah firman. Yaitu itu sangat mirip apa yang diungkapkan oleh filsuf ternama ya di Alexandria, himne Platonis. Ya, bahwa pada mulanya adalah firman bersatu dengan Tuhan, dan firman itu adalah akal budi manusia. Tuhan itu adalah akal budi dan manusia, itu menurut Platonis. Saya tidak bilang sama, tapi sangat mirip, dan naifnya itu bukan ucapan Yesus. Gitu loh. Jadi sekali lagi akui sajalah, tidak ada dalil Trinitas di dalam Alkitab. Ya, di sini butuh kejujuran. Kalau Anda mencari kebenaran itu butuh kejujuran, Pak sama Mas Antonius gitu ya. Ya, jangan memaksakan, ya. Jangan mengikuti dogma. Ikutilah apa yang Yesus ajarkan. Ya. Sekali lagi ya, Yesus mengajarkan untuk hanya beribadah, ya, bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang keutus. Itulah hidup kekal, itulah surga. Ya, kalau Anda mengimani bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, ikuti apa yang Dia lakukan. Ketika ya, ini timernya mana? Ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Ikuti apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus beribadah kepada Bapa, ikuti. Bukan Anda beribadah kepada Yesus, bukan Anda menyembah Yesus. Yesus aja menyembah Bapa. Jadi ada suatu kontradiksi di sini. Ketika Pak Pras dan Pak Antonius mengimani bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tetapi tidak melakukan apa yang Yesus lakukan supaya sampai kepada Bapa. Ya, makanya sekali lagi Pak Pras, ikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti dogma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saatnya sekarang untuk kedua pihak melakukan closing statement. Jika tadi opening statement dilakukan oleh pihak Kristen, maka kali ini untuk closing statement-nya untuk pertama kali dilakukan oleh pihak Muslim dengan waktu sama-sama 8 menit, Pak Imanes. Diatur waktu 8 menit untuk closing. Bang One Way, aku duluan ya, Bang. Iya, silakan. Ya. Iya, sebentar, Pak Bonar. Oke. Siap, waktu meluncur ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya tidak mau membuka front baru. Yang pertama, terima kasih kepada Bang Frans, Bang Pras, Bang Antonius, dan kemudian seluruh teman-teman yang lain ya telah bersedia menyimak gitu ya.
Lalu kemudian yang kedua, saya mau pesan, pakailah dalil yang tegas untuk menjelaskan dalil yang kabur, jangan dibalik gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk dalam kategori sesat gitu. Lalu kemudian yang ketiga, Allah itu adalah Tuhan semesta alam, dan mohon maaf Bang Pras, Bang Antonius, di Islam Allah itu adalah Tuhannya Yesus gitu. Saya kira demikian dari saya, Bang. Makasih. Bang Wanwe. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi penutup dari saya begini, bahwa di dalam ajaran Yesus tidak pernah Yesus itu mengaku bahwa dia adalah Allah Bapa, dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan demikian dari hasil kita diskusi. Ya, jadi Pak Antonius dan Pak Pras, ya, kalau Anda mengikuti bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, maka ketika Yesus beribadah hanya kepada Bapa, ya, ketika Yesus bersujud hanya kepada Bapa, ikuti apa yang Yesus lakukan. Bukan Anda malah menyembah Yesus, bukan. Ya, jelas di dalam Islam Tuhan itu hanya Allah. Tuhan itu pasti menegaskan bahwa Dia itu Tuhan, tidak akan mengambang. Ya, tidak akan menerka-nerka, tidak akan mengambang. Kenapa? Kalau mengambang sama saja Tuhan menyesatkan manusia, gitu loh. Ya, di dalam Islam dalam suatu ayat ke-14, Innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jelas. Ya, di dalam kemisteriannya Tuhan itu pasti memberitahukan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam kemisteriannya Tuhan pasti begitu, pasti memberitakan kabar kepada manusia melalui apa? Melalui firman-Nya. Sebagaimana dalam surat ayat ke-14 tadi. Ya, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan karena Dia bukan Tuhan. Ada belasan ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah utusan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 ya, sudah semua orang tahu bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Tuhan macam apa yang untuk dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, makanya jika Anda mencari kebenaran, gunakanlah akal, logika, dan hati. Karena dengan logika itulah kita bisa memilah mana yang baik dengan yang buruk. Dengan logika adalah alat filter ya. Alat filter untuk memahami mana yang baik dan yang buruk. Dan sekali lagi semuanya Islam hanya bagi manusia yang berpikir, konsep ketuhanannya jelas sesuai dengan akal dan logika kita. Karena konsep ketuhanan yang berasal dari Tuhan pasti berbarengan dengan logika dan hati kita. Terima kasih. Oh, masih banyak ya waktunya ya? Oke ya. Jadi begini ya. Kalau memang mau diakhiri. Oke. Belum sebentar. Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Itu namanya Tuhan. Ketika Anda bilang Yesus itu Tuhan, kapan Yesus itu menciptakan alam raya ini? Sementara Tuhan itu di dalam Islam, Allah adalah Tuhan. Allah lah yang menciptakan alam raya ini. Dalilnya surat Al-Anbiya ke-30. Sekali lagi, ya, kitab suci dianggap benar jika apa yang tertera itu ada di alam raya ini terjadi. Kita lihat baca surat Al-Anbiya ke-30. Apakah orang kafir itu tahu bahwa alam raya dulunya satu? Alam raya itu lalu kita menggunakan metode ilmiah. Menurut para ilmuwan, alam raya ini dulunya satu, yaitu berupa kosmos. Ya, lalu kosmos ini menguap, lalu terjadinya ledakan. Lalu kami pisahkan, nah terjadinya dengan ledakan ini ketika Allah memisahkan antara langit dan bumi, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Di bumi satu-satunya planet yang ada unsur kehidupannya karena hanya ada air. Di bumi, di antara galaksi Bima Sakti hanya bumi yang mempunyai kadar air yang cukup. Jadi Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta. Ya, Anda bilang Tuhan dalam keimanan Kristen berbeda dengan Tuhan memahami Tuhan dalam Islam jelas. Ya, di dalam Islam Tuhan itu pencipta, kreator. Sementara Yesus tidak ada satu ayat pun ya yang menyatakan aku adalah Yesus yang menciptakan alam raya ini. Tidak. Paling berkata pada firman, karena firman itulah yang menciptakan. Ya, karena firman itulah segala sesuatu dijadikan. Itu ucapan Yesus apa bukan? Itu adalah firman yang menciptakan alam raya ini. Itu adalah filsuf kuno yang sudah usang dari Alexandria, dari zaman Helenisme. Gitu. Jadi Pak Pras, jika tidak ada dalil Yesus sebagai Tuhan di dalam Alkitab, maka ikutilah Alkitab itu. Jangan
jangan mengikuti dogma dan dogma. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih bisa dikit Bang? Masih, Silakan Bang Bonar. Ya, jadi sekali lagi saya mau menyampaikan begini ya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Musa tidak salah tidak salah menerangkan ketuhanan, Israel tidak salah memahami ketuhanan, dan kemudian saya meyakini jika saya setia pada ajaran Yesus, yaitu mengesahkan Tuhannya Yesus, Esa seperti yang dimaknai oleh orang Yahudi, Esa seperti yang diajarkan oleh Yesus, seperti yang diajarkan oleh Musa, maka saya masuk surga. Saya kira demikian. Makasih. Oke, waktu saya reset. Apa mau tambahan? Saya kira saya sudah cukup. Saya dulu, Pras. Ya, bro. 4 menit ya. Ya, sebentar Bapak saya Tahan dulu. Waktu reset dulu, Pak. Berapa menit? 6 menit doang. Enggak, tadi 8 kok. Mereka 8 menit. 8 menit. Sesuai dengan opening. 8 menit. Oh, 8 menit. Oke. 4 menit kalau misalnya aku kelebihan nanti kasih kamu, kalau kamu kelebihan juga aku ambil aja. Mungkin saya ada yang lupa di tengah-tengahnya kesimpulan. Jadi saya bisa aja nambahin di belakang kalau kamu kelebihan ada kelebihan waktu. Ya, oke. Aku dulu ya. Aku dulu, Pras. Oke. Oke, kesimpulan saya begini, maaf nih Bang Bonar sama Bang One Way ya. Kesimpulan saya simpel, kalian bukan orang-orang yang jujur, begitu ya. Jadi problem daripada para bidah yang mengatakan bahwa tidak ada trinitas di dalam apa dan sebagainya, yang berkesimpulan bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu Tretheos atau oneness dan sebagainya, itu adalah ketidakjujuran. Kenapa? Karena mereka ini selalu hanya mengambil sebagian ayat yang bisa disesuaikan dengan pemahaman yang dia ingin pahami, atau dengan pemahaman dia sudah miliki. Pemahaman dia sudah miliki apa ya? Misalnya pemahaman kalau kalian Muslim ya pemahaman seorang Muslim gitu ya, dicocokkan gitu. Kalau kalian seorang Kristen ya mungkin pemahaman filsafat gitu, filsafat manusia yang sudah ada. Pemahaman Alkitab dicocokkan dengan filsafat sudah ada gitu. Di mana-mana bidah tuh begitu gitu ya. Jadi tidak melihat ayat-ayat secara menyeluruh. Nah, betul bahwa Yesus itu adalah hamba dan sebagainya, tetapi ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu adalah ilahi itu sangat jelas sekali, sangat banyak. Memang betul Yesus tidak pernah mengklaim secara gamblang gitu ya, tetapi Yesus karena dia adalah yang telah menjadi manusia dan manusia dengan karakter rendah hati. Sebagai manusia yang rendah hati, dia menyatakan keilahian dirinya dengan cara yang rendah hati. Ya. Saya tadi sudah mengatakan salah satu bukti pada saat Yesus mengatakan, "Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Itu udah salah satu pembuktian bahwa Yesus itu adalah pencipta. Memang tadi kalian memelintir gitu, bahwa itu yang Alfa dan Omega itu adalah Allah. Itu adalah, saya sudah katakan, itu adalah terjemahan yang keliru. Tadi saya sudah tunjukkan terjemahan yang benar seperti apa, dengan tinta merah. Saya nggak tahu terjemahan yang Anda pakai itu dari mana, Anda bisa pilih seperti itu. Kalaupun itu Allah yang berkata, ya anggaplah itu Yesus Allahnya gitu. Mana mungkin Bapa itu tidak mati. Jadi pada saat Yesus mengatakan, lihatlah aku Alfa dan Omega, aku telah mati namun aku hidup. Itu jelas nggak mungkin Bapa. Itu pasti Yesus gitu. Itu terjemahan sehari-hari. Itu terjemahan sehari-hari. Jadi itu terjemahan yang keliru. Ditambahkan ya. oleh pendapat penterjemah untuk menjelaskan, tapi ternyata salah. Gitu. Ternyata salah, betul. Jadi yang benar itu pernyataan aku dan Alfa dan Omega itu bukan Wahyu 1 ayat 7 aja yang tadi Anda tunjukin. Banyak sekali diulang-ulang di Wahyu 2, di Wahyu sekian belas dan sekian belas. Itu jelas Yesus Kristus. Kemudian pada saat Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Itu sudah suatu pernyataan tegas bahwa Yesus adalah Allah. Itu bukan himne Plato, karena firman itu adalah Allah. Saya sudah menunjukkan dari Targum tadi, ya, dari Targum. Targum itu bukan himne Plato, ya, dia tidak dipengaruhi oleh Plato, ya. Interupsi sedikit Bang Antonius. Bang Muto sebentar, matiin. Kan kesimpulan ini. Ya, tahan Pak Bonar, tahan Pak Bonar biar jangan diinterupsi. Jadi ganggu Pak Bonar, nggak boleh. Ini waktunya Kristen biar berlangsung aja dulu. Lanjut. Saya kan ini kan kesimpulan.
Ya kalau mau misalnya mau buka front baru nggak apa-apa. Akhirnya Ya, kesimpulannya harus Pak ada. Bonar, Ya. maaf Pak Bonar, ini waktunya Kristen jangan disela dulu. Ya, Saya harus adil ini. Jadi biarkan Kristen itu memakai haknya gitu, waktunya. Ya, kalian Jangan disela dulu. kesimpulan Silakan, kalian kan silakan. mengecam kami juga boleh mengecam Anda dong dari kesimpulan kami gitu. Sama-sama gitu. Jadi banyak sekali itu bukan himne Plato. Konsep bahwa firman itu adalah Allah itu sudah ada di dalam pemahaman orang Yahudi sebelum sebelum Kristen ada jauh hari gitu ya. Kemudian sebentar itu dulu Pras. Saya lupa. Kalau ntar ada yang ingat saya masuk lagi. Silakan Pras. Iya, jadi Allah itu bukan ciptaan. Karena Allah bukan ciptaan, nggak boleh ada wujud pada kealahan gitu. Allah itu nggak bisa dilihat, sama sekali tidak ada wujudnya, gitu loh. Itu bukan, kalau Allah yang ada wujud itu dewa, gitu. Jadi Allah itu nggak boleh punya wujud. Maka kita lihat ada perwujudan Allah. Itu mengambil rupa manusia. Itu adalah perwujudan Allah. Itulah anak Allah. Tetapi apakah itu dua? Bukan, karena Allah itu bisa maha hadir, bisa ada di mana-mana. Gitu ya, Allah tidak sama dengan manusia. Jangan dibayangkan Allah seperti yang dikatakan oleh Sofiatul tuh, bakpao, bukan 3 bakpao, tapi adalah satu hakikat yang bertripersonal gitu ya, satu hakikat yang tripersonal, bukan satunya sendiri, tiganya sendiri, bukan, satu yang tripersonal. Kemudian kepada One Way berulang kali bahwa ayat itu yang di dalam Revelation 1 ayat 8, said the Lord, tidak ada said Tuhan Allah, seperti yang dikatakan dalam terjemahan yang ada tambahan tafsiran. Kemudian dengan jelas, kalau kamu mengacu kepada Alkitab, memang Allah itu hanya satu, dan percaya kepada Yesus Kristus yang kau utus. Perwujudan Yesus Kristus apa? Manusia. Jadi kealahan di mana? Di Allah yang tak terbatas ruang dan waktu itu gitu. Jadi di dalam aspek itu yang Allah itu adalah Sang Bapa gitu. Tetapi apakah perwujudan itu bukan Allah? Ternyata dia adalah Allah gitu loh. Makanya dikatakan dia itu adalah, firman itu adalah Allah, Mesias dalam keadaannya manusia, dia adalah Allah yang harus dipuji. Itu bicara tentang hakikatnya. Lalu kemudian dikatakan dia bukan pencipta. Jelas di Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kemudian Kolose pasal 1 ayat 16, di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Siapakah itu? Kristus. Jadi dia adalah pencipta, sedangkan yang menciptakan adalah Allah, berarti dia adalah Allah gitu loh. Jadi apakah Yesus adalah Allah? Ya, ajaran Alkitab seperti itu. Kecuali sebagian dari Alkitab kalian tolak. Apakah dia utusan? Benar. 100% setuju. Dia menjadi manusia, benar. Bapa itu adalah Allahnya, benar. Bagi kemanusiaan kita lihat dia sebagai manusia, maka Allah yang mana? Gitu. Tetapi pada waktu di dalam Wahyu pasal 22, stop sebentar. Aku mau share screen. Enggak, langsung aja. Maksudnya apa? Langsung aja Pras, ini kesimpulan soalnya Pras, nggak bisa share lagi ya. Lanjut. Aku minta 40 detik ya buat aku ya Pras. Ya lanjut Pras. Iya. Aku nggak bisa share screen ya. Nggak boleh. Oh, oke. Jadi kita lihat bahwa ada takhta Allah dan anak domba, dan mereka akan melihat wajahnya berapa? 1. His name juga 1. Taktanya berapa? 1. Padahal itu Allah dan anak domba. Kenapa? Karena perwujudan yang dilihat his face oleh manusia itu adalah anak Allah gitu. Jadi perwujudan Allah itulah anak Allah. Kalau Allah ada wujud, kenapa nggak boleh ada perwujudan gitu? Justru yang benar itu ada perwujudan dan ada rohnya, dan itu bukan 3, tetapi adalah satu hakikat yang tripersonal. Oke. Dan personalnya bukan individu seperti saya dan kamu dan itu dan individu terpisah ya, bukan seperti itu ya. Oke. Relasi. Saya menyarankan kalian untuk baca Bart Ehrman. Dia bukan Kristen, dia adalah agnostik dan dia kritikus teks. Tapi dia mampu memahami, menjelaskan Trinitas dengan baik gitu, di mana Pak rekan-rekan dari pihak Yahudi, Muslim selalu gagal paham. Tetapi dia yang non Kristen bisa memahami Trinitas dengan baik. Itu saya sarankan Anda baca dari dia. Dia bisa menjelaskan bahwa dari awal kelahirannya doktrin, bagaimana masing-masing doktrin itu salah, dari doketisme. Ya, doketisme itu ternyata nggak sesuai dengan Alkitab. Kemudian langsung lahir konsep adoption. Nah, itu juga salah. Kemudian masuk ke oneness juga bermasalah, tidak salah juga, tidak sesuai dengan Alkitab. Sampai akhirnya
ke Tritunggal dan tidak ada lagi yang bisa mengkoreksi karena memang sudah sesuai dengan Alkitab semuanya gitu. Memang ujung-ujungnya dia mengatakan bahwa tidak bisa dimengerti alias misteri gitu ya. Tetapi memang seperti itu. Yang penting tidak bermasalah dengan Alkitab. Jadi doktrin Tritunggal, si Bart Ehrman secara tidak langsung mengatakan doktrinnya tidak bermasalah dengan Alkitab. Sementara yang sebelum-sebelumnya dari oneness, doketisme dan sebagainya itu bermasalah selalu dengan Alkitab. Jadi kesimpulannya tidak bermasalah. Oke, silakan Pras, kalau masih ada. Ya, jadi satu Allah, satu hakikat yang tripersonal. Personalnya itu bukan personal dalam pengertian kamu seperti sekarang ini individu terpisah, bukan. Itu relasi antara Allah perwujudannya dan rohnya bisa hadir bersama-sama. Allah ada di Jepang, di Jakarta, di New York, itu bukan setiga Allah, tapi adalah satu Allah karena Allah Maha Hadir. Gitu. Jadi pengertian daripada Trinitas itu bukan Tritunggal, itu bukan dalam pengertian. Baik, waktu habis. Allah. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Baik, masa baik, nggak ada waktu terima sudah kasihnya cukup dari habis. Terima kasih. Terima kasih Baik, ya. Bang Bonar dan Bang One Way. Sebentar, saya closing dulu ya. Saya closing dulu. Ya, boleh, boleh. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga sama Pak Imanes. Kami mengucapkan terima kasih untuk timernya hingga diskusi ini berjalan, dan terima kasih kepada kedua belah pihak narasumber dengan pemaparannya yang sangat bagus, dan acara ini juga berjalan dengan cukup baik, dan terima kasih kepada partisipan sudah turut serta menjaga perdialogan ini berjalan juga dengan tertib. Terima kasih untuk semuanya, dan mungkin kita bisa atur schedule untuk next time. Terima kasih untuk semuanya, dan saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga juga pemaparan dari kedua belah narasumber bisa menjadi ibroh, bisa untuk menguatkan iman dari kedua belah pihak. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Moderator yang luar biasa, dan untuk Pak siapa namanya Bonar Bang dan Pras. Pak siapa? Ya, terima kasih One Pak Way. Reski Thank you, dan One Way, LRI ya. buat moderasinya. Bang Terima Pras. kasih Ya. buat Pak Bonar dan Bang Pak Pras. One Way. Thank you ya semua Ya. 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 Thank you Bang ya. Pras, mohon izin sebentar.